Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Buat yang sudah support, insya Allah saya doakan semoga dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi itu, langit Jakarta begitu cerah. Mentari baru saja menyembul dari ufuk timur, menebarkan sinarnya ke jendela besar yang berada di lantai 2 rumah dinas gubernur. Seorang pria parubaya berdiri tegap di beranda, mengenakan kemeja putih rapi, celana bahan gelap, dan senyum tenang yang sudah lama menjadi ciri khasnya. Dialah Pak Rangga, gubernur yang dikenal masyarakat sebagai pemimpin bersahaja, ramah, dan penuh wibawa. Bagi masyarakat luas, kehidupan seorang gubernur tampak begitu sempurna. Jabatan tinggi, rumah megah, fasilitas lengkap, hingga penghormatan dari banyak orang. Namun, sedikit sekali yang tahu bahwa di balik senyum teduh Pak Rangga, tersimpan luka batin yang begitu dalam, luka yang tak pernah sembuh selama 5 tahun terakhir. Hari-hari Pak Rangga selalu diawali dengan rutinitas sederhana. Ia bukan tipikal pejabat yang bangun kesiangan atau bergantung penuh pada para pembantunya. Justru, sejak masih muda, ia terbiasa bangun lebih awal, menyiapkan sarapan ringan berupa teh hangat dan roti gandum, lalu menyempatkan diri membaca berita terbaru di surat kabar. Meski sekarang ia sudah menjabat sebagai gubernur, kebiasaan itu tidak pernah hilang. Pagi itu, seperti biasa, ia membuka lembaran koran. Berita-berita tentang pembangunan infrastruktur, kebijakan ekonomi daerah, dan kritik dari pihak oposisi berjejer memenuhi halaman depan. Sesekali ia menghela napas, sesekali tersenyum. Namun, dalam keheningan paginya, ada sesuatu yang selalu menyelinap ke dalam pikirannya, bayangan wajah adiknya, Vina. 5 tahun sudah Vina menghilang. Gadis yang dulu begitu ceria, polos, dan penuh semangat itu, hilang tanpa kabar setelah sebuah peristiwa yang mengubah kehidupan mereka sekeluarga. Saat itu, usia Vina masih belasan tahun. Ia menghilang di tengah keramaian kota, membuat seluruh keluarga panik. Polisi sudah dilibatkan. Pencarian dilakukan besar-besaran, namun hasilnya nihil. Sejak hari itu, kehidupan Pak Rangga tak pernah lagi sama. Namun, berbeda dengan orang lain yang mungkin larut dalam kesedihan, Pak Rangga memilih menutupi luka itu di hadapan publik. Ia sadar, sebagai gubernur, ia punya tanggung jawab besar terhadap jutaan masyarakat yang bergantung pada kebijakannya. Wajah muramnya tak boleh terlihat, air matanya tak boleh jatuh di depan umum. Ia harus kuat, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. Meski demikian, bukan berarti hatinya benar-benar bisa tenang. Setiap kali malam datang dan semua orang terlelap, barulah rasa rindu itu benar-benar menyiksa. Ia sering berdiri di depan jendela kamar, menatap bintang-bintang, sambil berharap adiknya melihat bintang yang sama di suatu tempat. Dalam hatinya ia selalu berdoa, "Ya Allah, jika memang Engkau masih menitipkan hidup Vina di dunia ini, pertemukanlah kami kembali. Jangan biarkan ia sendirian di luar sana." Hari itu, setelah sarapan, Pak Rangga dijadwalkan menghadiri peresmian sebuah jembatan baru. Ia berdiri gagah di atas panggung, memberikan pidato penuh semangat, disambut tepuk tangan meriah dari warga yang hadir. Wajahnya tenang, kata-katanya tegas, dan matanya berbinar. Tak ada yang menyangka, di balik sosok pemimpin yang begitu kuat, ia hanyalah seorang kakak yang terus dihantui rasa bersalah karena gagal melindungi adiknya sendiri. "Bapak Gubernur benar-benar luar biasa ya, selalu terlihat sabar dan tulus," bisik seorang warga kepada temannya di tengah kerumunan. "Betul, jarang ada pejabat seperti beliau. Kita harus bersyukur punya pemimpin seperti Pak Rangga," timpal yang lain. Pujian demi pujian mengalir deras, namun bagi Pak Rangga, semua itu hanya lapisan luar. Ia memang bahagia bisa berbuat untuk masyarakat, tapi hatinya tak pernah benar-benar damai. Ada satu ruang kosong dalam hidupnya yang tak bisa diisi oleh jabatan, kekuasaan, atau penghormatan sebesar apapun. Ruang kosong itu bernama Vina. Sepulang dari acara, di dalam mobil dinasnya, Pak Rangga duduk terdiam. Ajudannya, seorang pria muda bernama Dimas, sesekali melirik lewat kaca spion. Ia sudah lama bekerja untuk Pak Rangga, dan sedikit banyak tahu bahwa bosnya menyimpan sesuatu yang berat. "Pak, apakah Anda baik-baik saja?" tanya Dimas hati-hati. Pak Rangga tersenyum tipis. "Aku baik,
Dimas, jangan khawatir. Hanya, ada hal-hal yang kadang sulit dilupakan. Dimas mengangguk pelan. Ia tidak berani bertanya lebih jauh. Sudah menjadi rahasia kecil di lingkaran dalam keluarga gubernur bahwa adiknya hilang. Namun, topik itu jarang sekali dibicarakan. Sesampainya di rumah dinas, suasana kembali hening. Para staf rumah menyambut, memberi hormat, dan menanyakan apakah Pak Rangga ingin makan siang. Namun ia hanya menggeleng, memilih masuk ke ruang kerjanya. Di sana, di balik rak buku tebal dan meja kayu besar yang penuh dokumen, tersimpan sebuah album foto lama. Album itu sudah usang, kulitnya mulai retak, namun isinya tetap rapi. Foto-foto keluarga, kenangan masa kecil, dan yang paling sering ia lihat, foto dirinya bersama Vina saat kecil. Di foto itu, tampak Rangga muda yang mengenakan seragam sekolah dasar, merangkul Vina kecil yang sedang tertawa lepas dengan rambut dikuncir dua. Mereka berdua tampak begitu bahagia, tanpa tahu bahwa takdir akan memisahkan mereka suatu hari nanti. Pak Rangga membelai foto itu dengan ujung jarinya. Vina, dimanapun kamu berada, kakak selalu merindukanmu, bisiknya lirih. Ia menutup mata sejenak, membiarkan air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh membasahi pipinya. Hanya di ruang itu, hanya saat sendirian, ia berani menangis. Karena di luar sana, ia adalah seorang gubernur, pemimpin, panutan. Tapi di sini, ia hanyalah seorang kakak yang terluka. Hari mulai sore, matahari condong ke barat. Dari jendela ruang kerjanya, Pak Rangga menatap langit jingga yang begitu indah. Suara azan maghrib berkumandang, mengingatkannya untuk kembali pada doa. Ia berwudu, lalu menunaikan salat dengan penuh kehusyukan. Setiap sujudnya, setiap doanya, selalu terselip nama Vina. Hidup sebagai pejabat memang membuatnya sibuk, tapi di tengah segala kesibukan itu, ia tak pernah melupakan harapan terbesarnya, bisa bertemu kembali dengan adiknya, meski hanya sekali. Malam itu, sebelum tidur, ia berdiri di balkon kamarnya. Angin berhembus pelan, bintang-bintang bertaburan di langit. Ia menarik napas panjang dan berkata dalam hati, jika memang takdir belum mempertemukan kami sekarang, aku akan tetap menunggu. Aku percaya, doa tak akan pernah sia-sia. Begitulah keseharian Pak Rangga, seorang gubernur yang dihormati masyarakat, hidup dalam kemewahan dan wibawa, tapi diam-diam terus dihantui kehilangan yang belum pernah terobati. Sebuah kehidupan damai yang penuh penghormatan, namun di dalamnya tersimpan kerinduan mendalam yang kelak akan membawanya pada perjalanan panjang penuh air mata dan keajaiban. Malam itu, kediaman rumah dinas gubernur begitu tenang. Lampu-lampu taman menyala redup, memberikan cahaya lembut yang memantul di kolam kecil di halaman depan. Di dalam rumah, sebagian besar staf sudah pulang, hanya menyisakan beberapa penjaga yang berjaga di pos keamanan. Pak Rangga duduk sendirian di ruang kerjanya. Jam dinding menunjukkan pukul 10 malam, namun matanya masih enggan terpejam. Sejak kembali dari aktivitas resmi siang tadi, pikirannya tak pernah benar-benar tenang. Ada sesuatu yang menggelayuti hatinya, sesuatu yang terus menuntut perhatian, kerinduan pada Vina, adik yang sudah 5 tahun tak pernah ia temui. Di meja kerjanya, tumpukan dokumen menunggu untuk ditandatangani. Berkas-berkas itu berisi laporan pembangunan, program bantuan sosial, hingga rancangan anggaran daerah. Semua penting, semua membutuhkan tanda tangannya. Namun malam itu, tangannya terasa berat. Ia menatap lembaran-lembaran itu tanpa benar-benar membaca. Fokusnya buyar, hatinya melayang pada masa lalu. Dengan langkah pelan, ia bangkit dari kursi, menuju lemari kayu tua di sudut ruangan. Di sana tersimpan sebuah album foto, benda sederhana yang menyimpan ribuan kenangan. Ia mengangkat album itu dengan hati-hati, seolah takut merusaknya. Kulitnya sudah mulai mengelupas, warnanya memudar, tapi isinya tetap berharga. Album itu seperti jendela kecil yang bisa membawanya kembali ke masa-masa indah sebelum kehilangan itu terjadi. Pak Rangga membuka halaman pertama. Ada foto dirinya bersama Vina saat masih kecil. Wajah mereka dipenuhi tawa polos, bermain di halaman rumah orang tua mereka di kampung. Di foto itu, Vina mengenakan gaun kuning sederhana, rambutnya dikuncir dua, matanya berbinar penuh kebahagiaan. Ia ingat betul hari itu,
Ayah mereka baru saja pulang dari sawah dan membawa kamera jadul untuk mengabadikan momen keluarga. Rangga muda berdiri tegak sambil menggandeng tangan adiknya. Ia ingat bagaimana Vina selalu menolak difoto sendirian. "Aku harus sama Kak Rangga," begitu kata Vina waktu itu. Senyum kecil tersungging di bibir Pak Rangga saat mengenang kembali kalimat polos itu. Halaman demi halaman ia buka. Ada foto saat mereka berdua bersekolah, berjalan kaki bersama menyusuri jalanan desa. Ada juga foto ketika mereka merayakan ulang tahun Vina yang ke-10, dengan kue sederhana buatan ibu mereka. Wajah Vina di foto-foto itu begitu cerah, penuh semangat hidup, seolah dunia ini adalah tempat paling indah baginya. Pak Rangga menutup album sejenak, menghela napas panjang. Ada rasa hangat yang mengalir, namun juga rasa perih yang menusuk. Semua kenangan itu kini hanya bisa ia tatap lewat gambar. Kenyataan bahwa Vina tak lagi ada di sisinya membuat hatinya kian gelisah. Ia teringat janji yang pernah ia ucapkan pada almarhum orang tuanya. Janji untuk selalu menjaga Vina, untuk tidak pernah membiarkannya sendirian. Janji yang hingga kini terus menghantuinya, karena pada kenyataannya ia gagal menepati janji itu. Malam semakin larut. Angin malam berhembus lembut melalui jendela yang sedikit terbuka. Pak Rangga berjalan ke balkon, membawa album itu bersamanya. Ia duduk di kursi rotan, menatap langit bertabur bintang. Dalam keheningan itu, ia berbicara lirih seolah berbicara kepada Vina yang entah berada di mana. "Vina, Kakak tahu kamu mungkin sedang berjuang di luar sana. Kakak tidak pernah berhenti mencarimu. Meski orang-orang bilang sudah terlambat, Kakak tidak akan pernah menyerah. Karena janji Kakak pada orang tua kita bukan sekadar kata-kata. Itu adalah tanggung jawab yang akan Kakak bawa sampai akhir hayat." Matanya basah, suaranya bergetar, namun hatinya mantap. Ia percaya bahwa doa-doa yang ia panjatkan selama ini tidak akan sia-sia. Tuhan selalu punya cara untuk mempertemukan kembali mereka yang terpisah, entah bagaimana jalannya. Kenangan tentang Vina bukan hanya berupa foto. Ada banyak hal kecil yang selalu mengingatkannya pada adiknya itu. Setiap kali mendengar suara tawa anak kecil, ia teringat tawa Vina. Setiap kali melewati toko mainan, ia teringat bagaimana Vina kecil selalu merengek minta dibelikan boneka. Bahkan aroma wangi bunga melati seringkali membawanya kembali ke masa kecil, karena itu adalah bunga kesukaan Vina. Bagi orang lain, 5 tahun mungkin cukup untuk melupakan atau setidaknya merelakan. Tapi tidak bagi Pak Rangga. Baginya, Vina bukan sekadar adik. Ia adalah belahan jiwa, teman masa kecil, penyemangat hidup. Kehilangan Vina membuat hidupnya terasa pincang, meski di mata orang lain ia tampak sempurna. Malam itu, sebelum akhirnya menutup album foto, ia kembali memandangi satu gambar favoritnya. Foto ketika ia dan Vina duduk di tepi sawah, menatap matahari terbenam bersama. Dalam foto itu, mereka berdua tampak begitu dekat, seolah tak ada yang bisa memisahkan. Kenangan ini tidak akan pernah pudar. "Vina, seberapa lama pun kamu pergi, Kakak akan selalu mengingatmu seperti dulu," bisiknya lirih. Ia menutup album, menyimpannya kembali di lemari. Lalu ia menunaikan salat malam, bersujud lama sekali. Air mata jatuh membasahi sajadah, membawa doa yang tak pernah lelah diulang, agar suatu hari nanti, entah kapan, entah di mana, ia bisa memeluk adiknya kembali. Hari itu ditutup dengan rasa haru. Kenangan tentang Vina memang menyakitkan, tapi juga menjadi sumber kekuatan. Pak Rangga tahu, selama kenangan itu tetap hidup dalam dirinya, ia tidak akan pernah berhenti mencari. Ia percaya, ada saatnya semua doa akan terjawab, dan kenangan itu akan berubah menjadi kenyataan yang indah. Malam pun berlalu, membawa Pak Rangga ke dalam tidur yang penuh mimpi tentang adiknya. Mimpi yang seolah menjadi pengingat bahwa perjalanan panjangnya belum selesai. Dan di suatu tempat, entah dekat atau jauh, Vina mungkin juga sedang merindukannya dalam diam. Hari baru kembali menyapa. Pagi di rumah dinas gubernur selalu dimulai dengan aktivitas yang sibuk. Suara derap langkah para staf terdengar sejak matahari baru terbit, mempersiapkan jadwal yang padat untuk sang pemimpin daerah. Telepon berdering, berkas menumpuk, rapat demi rapat sudah menanti. Semua berjalan dalam ritme cepat, karena begitulah kehidupan seorang pejabat tinggi.
Namun di balik semua hiruk-pikuk itu, ada rutinitas yang tidak pernah ditinggalkan oleh Pak Rangga. Setiap pagi, sebelum benar-benar tenggelam dalam kesibukan, ia selalu menyempatkan diri berwudu, lalu duduk di ruang kecil di samping kamarnya. Ruangan itu sederhana, hanya berisi sajadah, rak kecil berisi Al-Quran, dan sebuah foto keluarga. Disitulah ia menenangkan diri sejenak, meluruskan niat, dan memanjatkan doa. Doa yang paling sering ia panjatkan bukan untuk kelancaran jabatannya, bukan pula untuk kekuasaan yang lebih besar. Doa terbesarnya selalu sama, agar ia bisa dipertemukan kembali dengan adiknya, Vina. Ya Allah, hamba tahu Engkau Maha mendengar. Jika memang Vina masih hidup di dunia ini, tolong jaga dia, lindungi dia dari segala bahaya. Dan jika Engkau berkenan, pertemukanlah kami kembali. Jangan biarkan dia sendiri, jangan biarkan dia terluka. Suara lirih itu menggema dalam keheningan pagi. Air mata kerap kali jatuh tanpa bisa ditahan. Namun setiap kali selesai berdoa, wajahnya kembali tegar. Ia percaya bahwa doa adalah kekuatan terbesar yang ia miliki, lebih besar daripada jabatannya sebagai gubernur sekalipun. Setelah menenangkan hati, barulah ia melangkah ke ruang kerja, siap menghadapi tumpukan agenda yang menunggu. Hari itu, jadwalnya begitu padat, rapat bersama jajaran pemerintah daerah, kunjungan ke panti asuhan, hingga diskusi dengan beberapa pengusaha untuk program pembangunan kota. Di ruang rapat, Pak Rangga selalu tampil berwibawa. Ia mendengarkan dengan seksama setiap laporan, menanggapi dengan bijak, dan memberikan keputusan dengan tegas. Semua orang yang hadir selalu kagum dengan caranya memimpin. Namun yang tidak mereka tahu, setiap kali jeda rapat atau ketika sejenak menunduk, hati Pak Rangga kembali teringat pada Vina. Wajah ceria adiknya selalu muncul di sela-sela pikirannya, seolah menjadi pengingat bahwa ada tanggung jawab lain yang belum tertunaikan. Siang itu, ia berkunjung ke sebuah panti asuhan. Anak-anak menyambutnya dengan gembira, berlari kecil sambil menyodorkan tangan untuk bersalaman. Senyum tulus mereka membuat hati Pak Rangga hangat. Ia berbincang, mendengarkan cerita mereka, bahkan ikut makan siang bersama. Namun, ada satu momen yang membuatnya tercekat. Seorang anak perempuan kecil, berusia sekitar 10 tahun, tiba-tiba menarik tangannya sambil berkata polos, "Pak, apakah Bapak punya adik?" Pertanyaan itu sederhana, tapi langsung menusuk hatinya. Ia terdiam sejenak sebelum menjawab dengan suara bergetar. "Ya, Nak, Bapak punya adik, dan Bapak sangat merindukannya." Anak kecil itu tersenyum polos, lalu berkata, "Kalau begitu, Bapak jangan berhenti berdoa. Kata Ustaz di sini, doa kakak untuk adiknya pasti dikabulkan." Kalimat itu begitu sederhana, namun terasa bagaikan petunjuk langsung dari langit. Pak Rangga menatap anak kecil itu dengan mata berkaca-kaca, lalu mengusap kepalanya dengan penuh kasih sayang. Ya, doa, itulah satu-satunya jalan yang tak boleh ia tinggalkan. Sepulang dari panti asuhan, di dalam mobil dinasnya, ia duduk termenung. Jalanan ibu kota yang ramai, klakson kendaraan, dan hiruk-pikuk kota seolah hanya lewat tanpa benar-benar ia perhatikan. Ajudannya, Dimas, melirik melalui kaca spion dan bertanya, "Pak, apakah Anda kelelahan?" Pak Rangga tersenyum tipis. "Bukan, Dimas. Aku hanya teringat sesuatu. Anak-anak di panti tadi, mereka mengingatkanku untuk terus berdoa. Kadang kita terlalu sibuk dengan dunia, sampai lupa bahwa kekuatan terbesar justru ada pada doa." Dimas mengangguk hormat. Ia tahu betul maksud perkataan itu. Hari-hari Pak Rangga selalu padat. Pagi rapat, siang kunjungan, malam menghadiri acara resmi. Namun di setiap sela waktu, ia selalu menyempatkan diri untuk berdoa. Bahkan di dalam mobil saat macet, ia sering memejamkan mata, melafalkan doa dalam hati. Kebiasaannya itu membuatnya berbeda dari banyak pejabat lain. Baginya, doa bukan sekadar ritual, tapi sumber kekuatan. Ia yakin, tanpa doa, ia mungkin sudah lama runtuh oleh beban hidup. Malam itu, setelah kembali dari serangkaian acara, ia kembali ke ruang kecil di samping kamarnya. Ia mengambil Al-Quran, membacanya perlahan. Setiap ayat yang ia baca terasa menenangkan hati, seolah memberikan jawaban bahwa semua yang ia perjuangkan akan menemukan jalan.
Setelah selesai, ia kembali bersujud lama sekali. Dalam doa malam itu, ia berkata, "Ya Allah, Engkau yang Maha Tahu isi hatiku. Engkau tahu betapa rindunya aku pada Vina. Hamba tidak meminta apapun selain kesempatan untuk bertemu dengannya lagi. Jika memang dia masih ada di dunia ini, jangan biarkan ia hidup menderita. Dan jika Engkau punya rencana lain, beri hamba kekuatan untuk ikhlas. Tapi izinkan hamba terus berdoa, karena doa ini adalah satu-satunya penghubungku dengan dia." Air matanya kembali jatuh, membasahi sajadah. Namun setelah itu, wajahnya kembali tegar. Karena ia tahu, seorang pemimpin tidak boleh larut dalam kesedihan. Esok pagi, ia harus kembali berdiri tegak di hadapan rakyat. Hari-hari berikutnya pun berjalan sama. Kesibukan tidak pernah berhenti, tetapi doa juga tidak pernah terlewat. Doa itu seperti napas baginya, tak bisa dipisahkan dari hidupnya. Dan meski ia belum tahu bagaimana doa itu akan dikabulkan, hatinya yakin bahwa suatu saat kelak, takdir akan mempertemukannya kembali dengan Vina. Itulah yang membuatnya terus bertahan. Doa yang tak pernah padam, meski kesibukan dunia terus menggerus waktunya. Doa yang menjadi pengingat bahwa di balik semua gemerlap jabatan, ia tetaplah seorang kakak yang merindukan adiknya. Dan doa itulah yang kelak akan membawanya pada pertemuan tak terduga yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari itu, kota Jakarta sedang diguyur hujan sejak siang. Jalanan dipenuhi kendaraan yang merambat pelan. Wiper mobil bekerja keras mengusir butiran air dari kaca depan. Udara dingin menelusup ke setiap sudut, meninggalkan aroma tanah basah yang khas. Meski begitu, kesibukan kota tidak pernah berhenti. Orang-orang tetap berlalu lalang dengan payung, pedagang tetap menawarkan dagangannya, dan kendaraan tetap berbaris panjang di setiap persimpangan jalan. Di dalam sebuah mobil dinas berwarna hitam yang melaju perlahan, Pak Rangga duduk tenang di kursi belakang. Wajahnya tampak lelah setelah seharian menghadiri berbagai acara resmi. Matanya memandang keluar jendela, menyaksikan keramaian jalanan ibu kota yang tak pernah tidur. "Pak, setelah ini kita langsung pulang ke rumah dinas ya? Agenda malam dibatalkan," ujar ajudannya, Dimas, yang duduk di depan. Pak Rangga hanya mengangguk pelan. "Ya, Dimas. Hari ini sudah cukup panjang. Kita pulang saja." Mobil itu melaju melewati beberapa jalan utama. Lampu-lampu jalan yang basah oleh hujan berkilau seperti cermin. Lalu lintas padat membuat perjalanan terasa lambat. Namun justru di saat itulah, sebuah kejadian kecil mengubah segalanya. Saat mobil berhenti di lampu merah, perhatian Pak Rangga tertarik pada sekelompok anak jalanan yang berdiri di pinggir jalan. Mereka berkerumun, beberapa membawa gitar kecil, yang lain hanya bertepuk tangan mengikuti irama. Dengan suara lantang, mereka bernyanyi di tengah derasnya hujan, mencoba menghibur pengendara yang sedang menunggu lampu hijau menyala. Pandangan Pak Rangga awalnya hanya sekilas. Ia sudah sering melihat pemandangan seperti itu di jalanan ibu kota. Namun kali ini, ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa berpaling. Di antara kerumunan itu, ada seorang gadis kecil yang tampil mencolok. Suaranya bening, berbeda dari yang lain. Rambutnya basah kuyup oleh hujan, namun ia tetap bernyanyi dengan penuh semangat, seolah dunia ini hanyalah panggungnya. Hati Pak Rangga tiba-tiba bergetar. Ada sesuatu pada gadis kecil itu, sesuatu yang sulit ia jelaskan. Matanya memandang lebih lama, memperhatikan setiap gerakan dan ekspresi wajahnya. "Dimas," ujarnya perlahan, "lihat gadis kecil yang bernyanyi di depan itu. Apa kamu melihatnya?" Dimas melirik keluar jendela, lalu mengangguk. "Ya, Pak, anak jalanan. Mungkin usianya sekitar 13 atau 14 tahun. Pak Rangga terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Wajah gadis itu, meski pucat oleh dingin, entah mengapa tampak begitu familiar. Seolah-olah ia sedang melihat bayangan masa lalunya sendiri. Lampu merah berubah menjadi hijau. Mobil kembali melaju perlahan. Namun Pak Rangga masih menoleh ke belakang. Matanya tak lepas dari sosok gadis itu yang kini semakin menjauh. Ada dorongan kuat dalam hatinya. Dorongan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya sejak 5 tahun terakhir. Sepanjang perjalanan, pikirannya terus dihantui bayangan wajah gadis itu.
Ada sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang membuatnya resah. Sesampainya di rumah dinas, ia masih belum tenang. Ia masuk ke ruang kerjanya, duduk gelisah di kursi, dan membuka album foto yang selalu menemaninya. Matanya menatap foto-foto lama bersama Vina. Senyum, mata, bahkan sorot wajah adiknya. Tiba-tiba semuanya terasa mirip dengan gadis yang baru saja ia lihat di lampu merah itu. Tidak mungkin, bisiknya lirih. Tapi, kenapa wajahnya begitu mirip? Malam itu, Pak Rangga tidak bisa tidur. Ia terus terjaga, memikirkan kemungkinan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Apakah mungkin, gadis kecil itu adalah Vina, adiknya yang hilang 5 tahun lalu? Keesokan harinya, di sela-sela kesibukan, bayangan itu masih terus menghantui pikirannya. Ia mencoba menepis, mencoba berkata pada dirinya sendiri bahwa mungkin itu hanya perasaan rindu yang terlalu dalam, hingga membuatnya berhalusinasi. Tapi hati kecilnya menolak. Ada firasat kuat bahwa pertemuan itu bukanlah kebetulan. Siang harinya, setelah selesai menghadiri rapat, ia meminta Dimas untuk memutar kembali mobilnya ke arah jalan tempat ia bertemu anak-anak pengamen kemarin. Meski Dimas heran, ia tidak banyak bertanya. "Pak, apa ada sesuatu yang tertinggal di sana?" tanya Dimas sopan. Pak Rangga hanya menggeleng. "Tidak ada yang tertinggal. Aku hanya ingin memastikan sesuatu." Mereka pun tiba di persimpangan itu lagi. Kali ini, suasana ramai. Namun anak-anak pengamen itu tidak terlihat. Pak Rangga menatap keluar jendela, mencari-cari sosok gadis yang membuatnya gelisah semalaman. Namun hasilnya nihil. Ia menghela napas berat. Mungkin memang hanya kebetulan, atau mungkin aku yang terlalu merindukan Vina, gumamnya pelan. Namun, sebelum mobil beranjak pergi, dari kejauhan terdengar suara gitar kecil yang dipetik. Suara itu semakin lama semakin dekat, disusul nyanyian lembut yang sangat familiar. Pak Rangga menoleh cepat, dan di sana, berdiri di tepi jalan dengan pakaian sederhana dan wajah polos, ada gadis kecil yang sama, bernyanyi sambil menatap kosong ke arah kerumunan kendaraan. Hatinya kembali bergetar hebat. Ia tidak salah. Gadis itu bukan sembarang anak jalanan. Ada sesuatu padanya yang begitu kuat menarik perasaan terdalamnya. Pak Rangga meminta sopir menghentikan mobil. Ia menurunkan kaca jendela, memperhatikan lebih dekat. Saat gadis itu berjalan mendekat sambil menyodorkan tangan kecilnya untuk meminta receh, mata mereka bertemu. Dan saat itulah waktu seolah berhenti. Tatapan mata gadis itu membuat Pak Rangga tercekat. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang begitu akrab, begitu dalam. Sorot mata yang sama yang pernah ia lihat pada Vina kecil. Mata yang penuh kehangatan, namun menyimpan luka. Pak Rangga hampir kehilangan kata-kata. Tangannya gemetar, suaranya bergetar, namun ia berhasil berkata lirih. "Nak, siapa namamu?" Gadis itu terdiam sejenak, lalu menjawab singkat. "Vina, Pak." Hati Pak Rangga seakan berhenti berdetak. Nama itu. Nama yang selama ini selalu ia sebut dalam doa. Nama yang sudah 5 tahun tidak pernah ia dengar dari mulut adiknya. Ia menatap gadis itu lebih lama, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Ada ribuan pertanyaan yang ingin ia ajukan, ada keinginan besar untuk segera memeluknya. Namun ia tahu, tidak bisa gegabah. Mobil kembali melaju perlahan, meninggalkan gadis itu di tepi jalan. Tapi di hati Pak Rangga, sebuah keyakinan mulai tumbuh. Pertemuan ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar sedang direncanakan Tuhan. Dan sejak hari itu, hidup Pak Rangga tidak pernah lagi sama. Sebuah pertemuan tak terduga telah membuka kembali luka lama, sekaligus menyalakan secercah harapan baru. Malam kembali menyelimuti langit Jakarta. Di rumah dinas gubernur, suasana tampak hening, hanya terdengar suara serangga malam dan deru kendaraan dari kejauhan. Namun di dalam kamar kerjanya, Pak Rangga tidak bisa tenang. Sejak pertemuannya dengan gadis kecil di lampu merah siang tadi, hatinya digelayuti rasa yang sulit ia mengerti. Ia duduk di kursi kayu besar, menatap kosong ke arah jendela. Pikirannya berulang kali memutar kembali momen singkat itu, gadis kecil dengan rambut basah oleh hujan, suara bening yang menyanyikan lagu dengan penuh perasaan, lalu tatapan matanya,
Tatapan yang seolah mengiris hati Pak Rangga hingga dalam sekali. Sorot mata gadis itu terlalu familiar. Ada cahaya yang sama seperti yang dulu ia lihat pada Vina, adiknya. Sorot mata penuh ketulusan, tapi juga menyimpan kesedihan. Dan saat gadis itu menyebutkan namanya, Vina, hati Pak Rangga benar-benar terguncang. Ia mencoba berpikir rasional. Mungkin hanya kebetulan. Banyak anak perempuan bernama Vina. Mungkin hanya karena rindu, aku jadi merasa wajahnya mirip. Namun hati kecilnya menolak logika itu. Ada firasat kuat yang tidak bisa ia abaikan. Keesokan paginya, Pak Rangga tetap menjalani aktivitasnya sebagai gubernur. Agenda rapat, pertemuan dengan pejabat pusat, hingga inspeksi lapangan. Namun, sepanjang hari, pikirannya selalu kembali pada gadis kecil itu. Saat orang-orang berbicara panjang lebar di ruang rapat, ia justru teringat tatapan mata yang menusuk hatinya. Saat ia berdiri memberikan pidato, di balik senyumnya, bayangan wajah gadis itu muncul begitu jelas. Sore hari, ketika mobil dinasnya melintas di jalan yang sama, ia tanpa sadar menoleh keluar jendela, seolah berharap bisa kembali melihat gadis itu. Namun kali ini, ia tidak menemukan sosoknya. Jalanan penuh sesak, suara klakson saling bersahutan, tapi tidak ada suara nyanyian yang kemarin menggetarkan hatinya. "Pak, apakah kita singgah dulu?" tanya ajudannya, Dimas, yang menyadari Pak Rangga terus menoleh keluar. Pak Rangga menggeleng pelan. "Tidak usah, Dimas. Terus saja." Namun dalam hati, kegelisahan itu semakin menjadi-jadi. Malamnya, ia kembali membuka album foto lama. Kali ini ia membandingkan foto-foto kecil Vina dengan bayangan wajah gadis yang ia lihat kemarin. Bentuk dagu, senyum samar, sorot mata, semuanya terasa begitu mirip. Tangannya bergetar saat menyentuh foto itu. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. "Apakah benar kamu, Vina? Apakah Tuhan sedang menjawab doa kakak?" Hari-hari berikutnya, ia semakin diliputi rasa penasaran. Setiap kali mobil dinasnya melewati persimpangan jalan itu, ia selalu melirik keluar, mencari-cari sosok gadis kecil pengamen itu. Hingga suatu sore, takdir kembali mempertemukannya. Saat lampu merah menyala, sekelompok anak jalanan kembali muncul. Mereka bernyanyi dengan penuh semangat. Dan di sana, di tengah mereka, berdiri gadis yang sama. Kali ini, Pak Rangga memperhatikannya lebih seksama. Hujan tidak turun seperti sebelumnya. Wajah gadis itu terlihat lebih jelas. Ia mengenakan pakaian sederhana, sedikit lusuh, namun tatapannya tetap penuh keyakinan. Ketika ia berjalan mendekati mobil Pak Rangga sambil menyodorkan tangan, waktu kembali terasa berhenti. Tatapan mata mereka bertemu lagi. Pak Rangga merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seolah gadis itu bukan sekadar orang asing. Seolah ada ikatan tak terlihat yang menyambungkan hati mereka berdua. Tatapan itu menusuk hatinya lebih dalam, membuatnya ingin segera membuka pintu mobil dan memeluk gadis itu erat-erat. Namun ia sadar, ia tidak bisa sembarangan. Ia hanyalah seorang gubernur di mata gadis itu, seorang pejabat tinggi yang tak ada hubungannya dengan kehidupan anak jalanan. Jika ia tiba-tiba mengaku sebagai kakaknya, bagaimana reaksinya nanti? Pak Rangga menahan diri. Ia hanya menatap dengan penuh rasa haru, sementara gadis itu mengucapkan lirih, "Pak, receh seikhlasnya." Tangannya gemetar saat mengambil dompet. Ia menyerahkan beberapa lembar uang, lebih banyak dari yang biasanya diberi orang-orang. Namun bukan soal uang itu. Yang lebih penting adalah momen ketika jemari gadis kecil itu menyentuh tangannya sebentar. Sentuhan singkat, tapi cukup membuat hati Pak Rangga semakin yakin. Lampu hijau menyala. Mobil kembali melaju, meninggalkan gadis itu. Namun kali ini, air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan, berusaha menyembunyikan tangisnya dari Dimas dan sopir. "Ya Allah," bisiknya lirih. "Jika benar dia adalah Vina, jangan biarkan aku terlambat menyadarinya. Tunjukkanlah jalan agar aku bisa memastikan kebenarannya." Malam itu, di ruang doanya, Pak Rangga bersujud lebih lama dari biasanya. Ia benar-benar merasa tatapan gadis kecil itu bukan tatapan biasa.
Itu tatapan yang mengusik hatinya, tatapan yang membangkitkan semua kenangan lama, dan tatapan yang membuatnya percaya bahwa doa-doa panjangnya perlahan mulai menemukan jawaban. Di titik itu, hatinya sudah mantap. Ia tidak bisa hanya menunggu. Ia harus mencari tahu siapa sebenarnya gadis itu. Karena tatapan mata tidak pernah bohong, dan tatapan itu telah menyalakan kembali api harapan yang sempat padam dalam hidupnya. Langit pagi itu berwarna pucat, seolah belum sepenuhnya bangun dari tidur malamnya. Di rumah dinas gubernur, Pak Rangga duduk termenung di kursi rotan di beranda lantai 2. Di hadapannya secangkir kopi hitam masih mengepul, namun ia tak sanggup meneguknya. Matanya kosong, pikirannya melayang jauh ke masa lalu. Tatapan gadis kecil yang ia temui di lampu merah itu terus menghantui. Semakin ia mencoba melupakannya, semakin kuat bayangan itu menempel di kepalanya. Sorot mata, senyum samar, hingga suara bening yang terdengar begitu akrab, seolah menariknya kembali ke kenangan 5 tahun lalu. Masa ketika ia masih bersama adik kecilnya, Vina. Ia ingat jelas hari terakhir sebelum Vina menghilang. Hari itu, mereka sempat duduk di halaman rumah tua peninggalan orang tuanya. Vina kecil, dengan rambut panjang tergerai, bercerita tentang mimpinya menjadi penyanyi. "Kak, suatu hari nanti aku ingin bernyanyi di panggung besar. Bukan cuma untuk orang lain, tapi juga untuk kakak," katanya dengan mata berbinar. Pak Rangga hanya tersenyum waktu itu, lalu mengusap kepala adiknya penuh kasih. "Kakak janji akan selalu ada untukmu. Nah, apapun mimpimu, kakak akan mendukung." Namun janji itu hancur seketika setelah kecelakaan yang menimpa mereka. Kecelakaan yang merenggut kebahagiaan keluarganya. Sejak hari itu, Vina hilang, lenyap tanpa jejak. Semua pencarian resmi sudah dilakukan, tapi hasilnya nihil. Selama 5 tahun, hanya doa yang menjadi pegangan Pak Rangga. Dan kini, setelah sekian lama, sebuah pertemuan singkat di persimpangan jalan seolah membuka kembali semua kenangan yang pernah terkubur. Siang itu, selepas menghadiri acara peresmian gedung sekolah, Pak Rangga duduk di kursi belakang mobilnya. Ia membuka album foto kecil yang selalu ia bawa di tas kulitnya. Jari-jarinya berhenti di satu foto lama, foto dirinya bersama Vina kecil yang sedang tertawa lepas di taman kota. Pandangan itu membuat dadanya sesak. Lalu tanpa sadar, ia mulai membandingkan wajah Vina kecil di foto dengan wajah gadis pengamen yang ia lihat 2 kali belakangan ini. Mirip, bahkan terlalu mirip. Bentuk alis, sorot mata, dan senyum samar itu sama persis. "Apa mungkin?" gumamnya pelan, nyaris tidak terdengar. Ajudannya, Dimas, yang duduk di depan, melirik ke kaca spion, seakan ingin bertanya. Namun ia menahan diri. Ia sudah tahu belakangan ini Pak Rangga sering terlihat gelisah, namun ia tidak berani mencampuri urusan pribadi atasannya, kecuali diminta. Pak Rangga menutup album foto itu dengan gemetar, lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi. Hatinya semakin kacau. Ada rasa takut kalau ia salah, tapi ada pula rasa yakin yang begitu kuat. Jika benar gadis itu adalah Vina, artinya doa yang ia panjatkan selama 5 tahun mulai dijawab Tuhan. Namun jika salah, artinya ia hanya mempermainkan dirinya sendiri dengan harapan palsu. Malam hari, ia kembali bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Vina kecil berlari di sebuah taman, sambil menyanyikan lagu masa kecil mereka. Suaranya jernih, penuh kebahagiaan. Namun tiba-tiba Vina berbalik, menatapnya dengan mata berkaca-kaca, lalu suaranya menghilang. Pak Rangga terbangun dengan keringat dingin, napas tersengal, dan mata yang basah oleh air mata. Ia tahu, ini bukan sekadar mimpi biasa. Hatinya berkata ada sesuatu yang harus ia lakukan. Keesokan paginya, ia memanggil Dimas. "Kau masih ingat gadis kecil yang bernyanyi di lampu merah itu?" tanyanya serius. Dimas mengangguk. "Ya, Pak. Apa yang harus saya lakukan?" "Cari tahu siapa dia. Dari mana asalnya, siapa keluarganya, di mana ia tinggal. Jangan buat heboh. Lakukan diam-diam," ujar Pak Rangga tegas, namun suaranya bergetar. Dimas sempat terdiam, lalu mengangguk mantap. "Baik, Pak. Saya akan menyelidikinya." Sejak hari itu, bayangan masa lalu semakin kuat.
Setiap kali ia melihat anak-anak kecil di jalan, hatinya kembali teriris. Ia teringat janji pada orang tuanya untuk menjaga Vina, janji yang belum pernah ia tepati. Rasa bersalah itu kembali menghantam, ditambah lagi firasat bahwa gadis kecil pengamen itu adalah bagian dari masa lalunya yang hilang. Sementara penyelidikan Dimas berjalan, Pak Rangga memilih untuk tetap mengamati dari jauh. Beberapa kali ia sengaja melewati jalan yang sama, hanya untuk melihat apakah gadis itu muncul. Dan setiap kali matanya menemukan sosok itu, hatinya semakin yakin. Ia bahkan sempat merekamnya dari kejauhan, lalu membandingkannya dengan foto-foto lama Vina di rumah. Setiap kali ia memperhatikan, semakin kuat keyakinannya bahwa gadis itu bukanlah orang asing. Ada terlalu banyak kesamaan untuk bisa dianggap kebetulan. Namun di sisi lain, ada bayangan gelap yang selalu menghantuinya. Bagaimana jika ia salah? Bagaimana jika gadis itu hanyalah anak jalanan bernama Vina, dan tidak ada hubungannya dengan masa lalunya? Bagaimana jika harapan yang ia pelihara hanya akan berakhir dengan kekecewaan? Pertanyaan itu terus menghantui, membuatnya sulit tidur, sulit makan, dan sulit fokus pada pekerjaan. Namun satu hal yang pasti, tatapan mata gadis itu sudah menyalakan kembali semangat hidupnya. Untuk pertama kali setelah 5 tahun, ia merasa Vina tidak benar-benar hilang. Malam itu, setelah seharian penuh berpura-pura sibuk di hadapan publik, Pak Rangga kembali ke rumah. Ia duduk sendirian di ruang doa, menyalakan lilin kecil, lalu menengadahkan tangan. Suaranya bergetar saat berdoa. Ya Allah, jika Engkau memang sedang menunjukkan jalan kepada hamba MU yang lemah ini, kuatkanlah hati ini. Jangan biarkan aku salah langkah. Jika benar dia adalah Vina, izinkan aku merangkulnya kembali. Jika bukan, beri aku kekuatan untuk menerima kenyataan. Tapi jangan biarkan aku kehilangan harapan. Air matanya jatuh deras, membasahi sajadah. Dan di tengah tangis itu, bayangan masa lalu kembali hadir. Bayangan saat ia menggendong Vina kecil yang tertidur di pangkuannya, saat ia mengajaknya bernyanyi bersama, dan saat ia berjanji tidak akan pernah meninggalkannya. Semua itu seperti potongan film yang diputar ulang di kepalanya. Pak Rangga sadar, bayangan itu bukan sekadar kenangan. Bayangan itu adalah panggilan hati, isyarat bahwa ia harus melangkah maju. Karena bagaimanapun juga, ia tidak bisa membiarkan firasat ini berlalu begitu saja. Mungkin, ini saatnya masa lalu yang penuh luka dipertemukan kembali dengan masa kini yang penuh harapan. Dan malam itu, di antara bayangan-bayangan masa lalu yang datang silih berganti, Pak Rangga membuat tekad kuat dalam hatinya. Ia akan menemukan kebenaran, apapun risikonya. Hari itu, suasana kantor gubernur seperti biasa dipenuhi aktivitas. Para staf sibuk bolak-balik membawa berkas, ajudan keluar masuk ruangan, telepon berdering nyaris tanpa henti. Namun di balik keramaian itu, ada sesuatu yang berbeda pada Pak Rangga. Wajahnya tampak lebih serius dari biasanya, meski di hadapan publik ia tetap menjaga wibawa. Sejak tatapan gadis pengamen itu menghantui pikirannya, hatinya tidak pernah benar-benar tenang. Ia sudah meminta Dimas, ajudan kepercayaannya, untuk mencari tahu identitas gadis itu. Namun penyelidikan ini harus dilakukan diam-diam. Ia tidak ingin ada yang tahu, apalagi media. Sebab jika sampai kabar itu bocor, banyak pihak bisa memanfaatkannya untuk kepentingan politik, sementara bagi Pak Rangga, ini bukan soal politik, ini soal hati, soal keluarga, soal janji yang belum ia tepati. Dimas bergerak cepat. Ia sengaja menyamar dengan pakaian sederhana, meninggalkan atribut dinasnya, lalu mendatangi kawasan lampu merah tempat anak-anak jalanan itu biasa mangkal. Dari balik kerumunan orang-orang, ia memperhatikan gadis yang dimaksud Pak Rangga. Benar saja, gadis itu selalu tampak menonjol. Meski hanya ditemani gitar kecil yang sudah usang, ia bernyanyi dengan suara merdu yang mampu menarik perhatian banyak pengendara. Senyumnya tulus, meski jelas terlihat ada kelelahan di wajahnya. Anak-anak lain kadang bersenda gurau, kadang bertengkar kecil, namun gadis itu selalu tenang, seolah sudah terbiasa menelan pahitnya hidup jalanan. Dimas mencoba mendekat, berpura-pura sebagai salah satu pengendara yang sedang menunggu lampu hijau. Ia memberi uang receh, lalu bertanya lirih, "Namamu siapa, Dek?" Gadis itu menjawab singkat,
Vina, Bang. Dimas tercekat. Nama itu persis seperti yang disebutkan Pak Rangga. Ia berpura-pura tersenyum, lalu pergi begitu saja, menyembunyikan keterkejutannya. Hari-hari berikutnya, Dimas terus mengamati. Ia mengikuti gerak-gerik gadis itu dari jauh, memperhatikan dengan seksama. Dari hasil pengamatannya, ia tahu bahwa gadis bernama Vina itu tidak sendirian. Ia tinggal bersama kelompok anak-anak jalanan lain, dipimpin oleh seorang pria parubaya bernama Bang Ucok, sosok keras namun peduli, yang sudah lama dikenal sebagai pelindung anak-anak pengamen di kawasan itu. Bang Ucok bukan orang kaya, tapi ia memberi tempat berteduh di rumah petak sempit di gang belakang pasar. Vina dan teman-temannya tidur di lantai beralaskan tikar, hidup seadanya, namun saling menjaga. Mereka bukan keluarga sedarah, tapi rasa kekeluargaan di antara mereka begitu kental. Dimas mencatat semua itu. Ia juga sempat berbincang singkat dengan pedagang sekitar yang mengenal kelompok anak jalanan itu. Dari sana ia mendapat informasi tambahan. Vina sudah bergabung dengan kelompok itu sekitar 5 tahun lalu. Saat pertama kali muncul, ia tidak membawa apa-apa, hanya tubuh kurus dengan luka-luka dan ingatan yang kabur. Anak-anak lain menemukannya di pinggir jalan setelah sebuah kecelakaan kecil di dekat terminal. Sejak itu, ia hidup bersama mereka, tanpa pernah bercerita banyak tentang masa lalunya. Informasi itu membuat Dimas merinding. Tepat 5 tahun lalu, itu adalah waktu yang sama ketika Vina, adik Pak Rangga, hilang tanpa jejak. Beberapa hari kemudian, Dimas melaporkan temuannya. Di ruang kerja pribadi, Pak Rangga duduk dengan wajah tegang. Tangannya bergetar saat menerima catatan hasil penyelidikan. "Pak," kata Dimas dengan suara hati-hati, "saya sudah menyelidiki seperti yang Bapak minta. Nama gadis itu memang Vina. Ia hidup bersama sekelompok pengamen jalanan. Tidak ada catatan tentang keluarganya. Menurut orang sekitar, ia muncul 5 tahun lalu setelah kecelakaan. Sejak saat itu, ia hidup di jalanan." Pak Rangga terdiam. Jantungnya berdetak cepat. 5 tahun lalu, kau bilang? "Ya, Pak. Waktunya persis sama dengan saat." Dimas tidak melanjutkan. Ia tahu Pak Rangga paham maksudnya. Pak Rangga menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh juga. "Ya Allah, apa benar dia adikku? Apa benar engkau?" akhirnya menjawab doaku. Suasana hening sejenak. Hanya terdengar suara napas berat Pak Rangga yang masih terisak. "Pak," lanjut Dimas dengan lembut, "saya tahu ini berat. Tapi kita harus memastikan lebih jauh. Kita tidak bisa langsung menarik kesimpulan." Pak Rangga mengangguk pelan. "Ya, kau benar, Dimas. Tapi hatiku begitu yakin." Sejak hari itu, Pak Rangga mulai sering datang diam-diam. Ia meminta sopir berhenti di kejauhan. Lalu dari balik kaca mobil ia mengamati Vina kecil yang sedang bernyanyi. Kadang ia melihat gadis itu tertawa bersama teman-temannya. Kadang menangis diam-diam saat penghasilan hari itu tidak mencukupi. Ada saat ketika hujan deras mengguyur jalanan, sementara Vina tetap berdiri basah kuyup, bernyanyi dengan suara serak demi beberapa lembar uang. Pemandangan itu membuat hati Pak Rangga hancur. Ia ingin segera turun, memeluk gadis itu, dan membawanya pulang ke rumah yang hangat. Namun ia menahan diri. Ia tahu waktunya belum tepat. Di rumah, ia semakin sering membuka foto-foto lama. Bekas luka kecil di pergelangan tangan Vina kecil. Ia masih ingat betul, bekas jatuh saat bersepeda. Dan saat ia memperhatikan lebih dekat, ia melihat bekas luka serupa di tangan gadis pengamen itu. Tangisnya pecah lagi. Semua tanda semakin jelas. Namun tetap ada rasa takut. Bagaimana jika semua ini hanya kebetulan? Bagaimana jika rasa rindunya yang terlalu dalam membuatnya melihat apa yang sebenarnya tidak ada? Di sela kegelisahannya, Pak Rangga semakin rajin berdoa. Setiap malam, ia memohon petunjuk agar tidak salah langkah. Ia tahu, jika benar gadis itu adalah Vina, maka ini akan menjadi anugerah terbesar dalam hidupnya. Tapi jika salah, hatinya harus siap menerima kenyataan pahit. Hari-hari terasa panjang. Namun satu hal yang pasti, penyelidikan diam-diam itu membuka sedikit demi sedikit tabir misteri yang selama 5 tahun membelenggunya.
Dan meski kebenarannya belum sepenuhnya terungkap, dalam hati Pak Rangga sudah tumbuh keyakinan yang nyaris tak terbantahkan. Gadis kecil pengamen itu bukan sekadar kebetulan. Ia adalah bagian dari masa lalunya, bagian dari jiwanya yang hilang, dan mungkin, ia adalah Vina yang selama ini ia cari. Bayangan masa lalu kini berubah menjadi kenyataan yang semakin nyata. Hari itu, langit Jakarta berwarna kelabu. Awan tebal menggantung, seakan bersiap menurunkan hujan deras kapan saja. Di dalam mobil hitam yang terparkir tak jauh dari persimpangan jalan, Pak Rangga duduk dengan wajah tegang. Dari balik kaca gelap, matanya menatap lurus ke arah sekelompok anak jalanan yang sedang mengamen di bawah teriknya lampu merah. Di antara mereka, ada sosok yang sudah berminggu-minggu menjadi pusat perhatiannya, gadis kecil bernama Vina. Meski berpakaian lusuh, dengan rambut acak-acakan yang terikat seadanya, Vina selalu bernyanyi dengan sepenuh hati. Senyumnya tampak tulus, seperti ingin menutupi segala letih yang ia rasakan. Suaranya bening, mampu menembus hiruk-pikuk suara klakson dan deru mesin kendaraan. Pak Rangga menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Setiap kali ia melihat gadis itu, hatinya seolah ditusuk sembilu. Ada rasa bahagia karena bisa kembali menyaksikan senyum yang begitu ia rindukan, tapi juga rasa hancur karena menyadari betapa kerasnya hidup yang harus dijalani gadis kecil itu. Sore itu, hujan mulai turun perlahan. Orang-orang berlarian mencari tempat berteduh. Namun Vina tetap berdiri di tepi jalan, memeluk gitar kecilnya yang sudah usang. Dengan suara serak karena dingin, ia tetap bernyanyi, mencoba menghibur siapa saja yang lewat. Pak Rangga memperhatikan dari jauh. Ia melihat tubuh Vina bergetar menahan dingin, namun bibirnya tetap melengkung dalam senyuman. Senyuman itu, senyuman itu, membuat air mata Pak Rangga menetes tanpa sadar. "Kenapa hidup begitu kejam padamu, Dik?" gumamnya lirih. "Kenapa kau harus menanggung semua ini sendirian?" Sopir yang duduk di depan hanya menunduk, berpura-pura tidak mendengar. Sementara Dimas, ajudan setia, ikut menatap keluar jendela dengan wajah muram. Ia tahu betapa besar luka di hati Pak Rangga, dan ia bisa merasakan betapa dalam kasih sayang seorang kakak yang hampir runtuh di hadapannya. Malamnya, di rumah petak sempit milik Bang Ucok, Vina duduk termenung. Hujan masih turun di luar, menetes melalui atap seng yang bocor. Anak-anak lain sudah terlelap, namun Vina tetap terjaga, memeluk gitar kecilnya. Ia menatap gitar itu dengan tatapan sendu. Ada rasa rindu yang tidak bisa ia jelaskan. Kadang, saat ia memetik senar, samar-samar ia merasa pernah bernyanyi bersama seseorang yang begitu ia cintai. Namun wajah itu selalu kabur, tak pernah jelas dalam ingatannya. "Kenapa aku selalu merasa ada yang hilang?" bisiknya lirih. "Kenapa setiap kali aku bernyanyi, hatiku terasa begitu kosong?" Air mata jatuh membasahi pipinya. Namun seperti biasa, esok hari ia kembali bangun dengan semangat baru. Di jalanan, ia akan tersenyum lagi, bernyanyi lagi, dan seolah melupakan semua rasa sakitnya. Pak Rangga, yang sudah beberapa kali mengamati diam-diam, semakin yakin bahwa senyum Vina bukanlah senyum biasa. Ia adalah senyum yang menyembunyikan luka. Setiap kali Vina tertawa, ada getir yang samar. Setiap kali ia bernyanyi, ada kesedihan yang seakan ingin ia sembunyikan dari dunia. Hari demi hari, Pak Rangga menyaksikan bagaimana kerasnya kehidupan gadis itu. Kadang ia melihat Vina duduk di pinggir jalan dengan wajah pucat, menahan lapar karena penghasilannya tidak cukup untuk makan. Kadang ia melihat Vina menenangkan teman-temannya yang bertengkar karena uang receh. Bahkan suatu sore, ia melihat Vina terjatuh karena dorongan kasar dari pengendara yang kesal. Namun setelah semua itu, Vina selalu bangkit lagi. Ia menyeka air matanya, tersenyum, lalu kembali bernyanyi. Pak Rangga hampir tidak kuat menyaksikan itu semua. Ia ingin segera turun, membawanya pulang, memberinya rumah yang hangat, makanan yang layak, dan kasih sayang yang selama ini hilang. Tapi ia tahu, semua harus dilakukan perlahan. Ia tidak boleh terburu-buru. Suatu malam, di ruang doanya, Pak Rangga kembali bersujud lama. Suaranya parau ketika berdoa. "Ya Allah, bagaimana aku bisa menahan hati ini? Setiap kali aku melihat senyum itu,
Aku tahu ada luka yang besar di baliknya. Jika benar dia adikku, kenapa kau biarkan dia menanggung semua ini selama 5 tahun? Tapi jika bukan, kenapa engkau taruh wajah dan namanya di depan mataku, seolah menguji hatiku?" Air matanya jatuh deras. Ia merasa begitu kecil di hadapan takdir. Namun di balik tangis itu, ada satu hal yang semakin jelas baginya. Ia tidak bisa lagi berpangku tangan. Ia harus menemukan cara untuk mendekati Vina, untuk memastikan kebenaran yang selama ini menghantuinya. Keesokan harinya, ia meminta Dimas mengawasi dari dekat. Dimas kembali turun ke jalan, berbaur dengan kerumunan. Dari pengamatannya, ia melihat bahwa benar, Vina selalu menjadi sosok yang paling menonjol di kelompoknya. Bukan hanya karena suaranya, tapi juga karena keteguhan hatinya. Anak-anak lain sering bersandar padanya, seolah ia adalah kakak bagi mereka semua. Namun Dimas juga melihat sisi lain yang menyayat hati. Ketika semua anak tertawa, Vina kadang diam memandang kosong ke langit. Ketika semua anak makan dengan lahap, Vina sering berpura-pura kenyang dan memberikan bagiannya pada yang lain. Dimas melaporkan semuanya pada Pak Rangga. Dan setiap kali mendengar cerita itu, hati Pak Rangga semakin hancur. Dia masih begitu muda, tapi sudah menanggung beban sebesar itu, kata Dimas pelan. Pak Rangga menutup wajahnya. Itulah Vina yang ku kenal. Dari kecil, dia selalu mendahulukan orang lain. Dia selalu tersenyum meski hatinya terluka. Tuhan, aku yakin itu adikku. Aku yakin sekali. Hari-hari berikutnya, keyakinan itu semakin kuat. Namun yang juga semakin jelas bagi Pak Rangga adalah kenyataan pahit. Vina telah hidup dalam penderitaan terlalu lama. Senyum yang ia lihat setiap hari hanyalah tameng untuk menutupi luka yang dalam. Dan di sanalah tekad Pak Rangga semakin bulat. Ia tidak hanya ingin memastikan kebenaran identitas gadis itu. Ia ingin menyembuhkan luka di balik senyumannya. Ia ingin membayar semua janji yang belum ia tepati. Karena baginya, keluarga bukan hanya tentang darah. Keluarga adalah tentang cinta, pengorbanan, dan doa yang tidak pernah putus. Dan ia siap berjuang, meski harus melawan waktu, meski harus melawan takdir. Malam itu, sebelum tidur, Pak Rangga kembali bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Vina kecil duduk di ayunan, tersenyum manis. Namun saat ia mendekat, senyum itu berubah menjadi tangis. Vina menutup wajahnya, berbisik lirih, "Kak, aku lelah." Pak Rangga terbangun dengan air mata membasahi bantal. Ia menggenggam erat tangannya sendiri, lalu bersumpah dalam hati, "Aku akan menemukanmu, nah. Aku akan meraih senyum itu kembali, tanpa ada luka lagi di baliknya." Hari itu, langit Jakarta tampak cerah setelah semalaman diguyur hujan deras. Jalanan masih basah, memantulkan sinar matahari yang baru muncul dari ufuk timur. Pak Rangga duduk di ruang kerjanya, menatap jendela dengan pikiran yang bercabang ke banyak arah. Tumpukan berkas-berkas pemerintahan menunggu tanda tangannya, tetapi hatinya tak bisa tenang. Senyum Vina, gadis kecil pengamen yang diakini sebagai adiknya, masih terus menghantui benaknya. Ia sudah berhari-hari mengamati dari jauh, menahan diri agar tidak terburu-buru. Namun semakin lama, kerinduannya semakin sulit dikendalikan. Ia ingin mendengar suaranya lebih dekat. Ia ingin memastikan dengan mata dan telinganya sendiri bahwa gadis itu benar-benar adik yang selama ini ia cari. "Dimas," panggilnya dengan suara pelan namun mantap. Ajudan setianya segera mendekat. "Ya, Pak." Pak Rangga menarik napas panjang. "Aku tidak bisa lagi hanya mengamatinya dari jauh. Aku harus bicara langsung dengannya. Atur pertemuan. Jangan di jalanan, jangan di keramaian. Aku ingin bertemu dia di tempat yang tenang, tanpa ada orang yang curiga." Dimas sempat terdiam. "Baik, Pak. Tapi ini harus dilakukan dengan hati-hati. Anak-anak jalanan biasanya waspada. Kalau kita salah langkah, mereka bisa kabur." Pak Rangga mengangguk. "Aku percaya padamu. Aturlah sebaik mungkin." Beberapa hari kemudian, kesempatan itu datang. Dimas berhasil mengetahui bahwa Vina sering mampir ke sebuah taman kota di sore hari. Taman itu tidak terlalu ramai,
hanya dipenuhi beberapa pedagang kecil dan anak-anak yang bermain ayunan. Di sanalah Vina biasanya duduk, bernyanyi sambil memainkan gitar kecilnya, atau sekadar beristirahat setelah seharian mengamen. Pak, sore ini dia akan ke taman. Kalau Bapak setuju, saya bisa mengatur agar Bapak bisa mendekatinya tanpa menimbulkan kecurigaan, ujar Dimas dengan suara rendah. Pak Rangga menatap jam tangannya. Waktu terasa berjalan lambat, tetapi jantungnya berdetak cepat. Baik, kita lakukan hari ini. Sore itu, taman kota diselimuti suasana damai. Burung-burung kecil beterbangan di antara pepohonan, anak-anak berlarian sambil tertawa riang, dan semilir angin membawa aroma tanah yang masih lembab setelah hujan kemarin. Di salah satu bangku taman, Vina duduk dengan gitar kecil di pangkuannya. Ia menyenandungkan lagu sederhana dengan suara merdu, membuat beberapa orang yang lewat berhenti sejenak untuk mendengarkan. Senyumnya masih sama, tulus, meski menyembunyikan lelah yang dalam. Pak Rangga berdiri beberapa meter dari sana, bersembunyi di balik pohon besar. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin membasahi telapak tangannya. Selama 5 tahun ia menunggu momen ini, dan kini saat itu tiba. Pak, ini kesempatan kita, bisik Dimas yang berdiri di sampingnya. Pak Rangga mengangguk pelan. Ia melangkah maju, perlahan namun pasti. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya terikat oleh rasa takut dan rindu yang bercampur menjadi satu. Ketika jarak mereka tinggal beberapa meter, Vina menghentikan petikan gitarnya. Entah mengapa, ia merasa ada seseorang yang memperhatikannya. Ia menoleh, dan matanya bertemu langsung dengan mata Pak Rangga. Waktu seakan berhenti. Ada sesuatu dalam tatapan pria itu yang membuat Vina terdiam. Tatapan hangat, penuh kasih sayang, sekaligus penuh kerinduan. Ia tidak mengenal pria itu, namun entah kenapa, tatapan itu terasa begitu familiar, seperti pernah ia lihat dalam potongan mimpi yang samar. Pak Rangga mendekat perlahan. Suaranya bergetar ketika ia akhirnya membuka mulut. Vina. Gadis kecil itu tertegun. Gitar di pangkuannya hampir terjatuh. Jantungnya berdegup kencang tanpa ia mengerti alasannya. Nama itu, Vina. Ya, memang itulah nama yang selama ini ia kenal. Tapi saat nama itu meluncur dari bibir pria asing ini, rasanya berbeda. Ada getaran yang menyentuh hatinya. Siapa? Siapa Bapak? Tanyanya dengan suara pelan, nyaris berbisik. Pak Rangga menelan ludah. Ia ingin langsung berkata bahwa dirinya adalah kakak kandungnya, bahwa ia telah mencarinya selama 5 tahun penuh. Tapi ia menahan diri. Ia tahu, jika ia gegabah, gadis itu bisa ketakutan dan menjauh. Aku hanya ingin bicara denganmu, nak, ucapnya lembut. Boleh aku duduk di sini? Vina ragu sejenak, tapi kemudian mengangguk perlahan. Pak Rangga duduk di sampingnya, menjaga jarak agar gadis itu merasa nyaman. Hening sejenak menyelimuti mereka. Angin sore berhembus, menggoyangkan dedaunan di atas kepala. Vina menatap tanah, sementara Pak Rangga menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Namamu Vina, kan? Tanya Pak Rangga akhirnya. Vina mengangguk pelan. Iya, semua orang memanggilku begitu. Pak Rangga tersenyum tipis. Itu nama yang indah. Nama yang penuh arti. Vina menoleh sekilas, lalu kembali menunduk. Ada sesuatu yang bergejolak di dadanya. Ia tidak mengerti kenapa, tapi mendengar pria ini menyebut namanya membuat hatinya terasa hangat. Percakapan itu berjalan sederhana. Pak Rangga menanyakan hal-hal kecil. Bagaimana kabarnya? Apakah ia suka bernyanyi? Apakah ia sering datang ke taman ini? Vina menjawab dengan singkat, masih penuh kewaspadaan. Namun ketika Pak Rangga menyebut kembali nama Vina dengan nada penuh kasih, gadis itu tiba-tiba terdiam. Tangannya yang memegang gitar sedikit gemetar. Ada sesuatu yang samar muncul di benaknya, potongan ingatan kabur, suara seorang pria yang pernah memanggilnya dengan cara yang sama. Kamu pernah kenal aku, ya? Tanya Vina lirih, hampir tidak terdengar. Pak Rangga nyaris tak bisa menahan air matanya. Ia ingin berteriak, ya, aku kakakmu. Tapi ia hanya tersenyum, menahan segala gejolak dalam dadanya. Mungkin, jawabnya pelan.
Mungkin kita memang pernah bertemu, di suatu waktu yang sudah lama sekali. Pertemuan itu berlangsung singkat, namun meninggalkan bekas yang mendalam di hati keduanya. Bagi Vina, pria itu bukan sekadar orang asing. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya merasa aman, meski ia tak tahu kenapa. Bagi Pak Rangga, pertemuan itu adalah bukti nyata bahwa ia tidak salah. Tatapan Vina, getar suaranya, bahkan cara ia terdiam saat dipanggil dengan namanya, semua itu adalah tanda-tanda yang semakin menguatkan keyakinannya. Ketika matahari mulai terbenam, Vina pamit untuk kembali ke kelompoknya. Pak Rangga hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh, dengan air mata yang akhirnya jatuh membasahi pipinya. "Dik, sabarlah sebentar lagi," bisiknya lirih. "Aku akan membawamu pulang. Aku janji." Sore di taman kota itu masih terbayang jelas di benak Pak Rangga. Pertemuan singkat dengan Vina, gadis kecil yang diakini sebagai adik kandungnya, telah meninggalkan luka baru sekaligus harapan yang dalam. Tatapan matanya, nada suaranya ketika menjawab, bahkan caranya terdiam saat dipanggil dengan nama Vina, semuanya menjadi bukti yang semakin menguatkan keyakinan di hati Pak Rangga. Namun, kebenaran tidak bisa hanya ditebak dari perasaan. Ada sesuatu yang harus ia gali lebih jauh. Ia tahu, di balik senyum gadis kecil itu ada cerita panjang yang penuh luka, dan di sanalah ia harus memulai. Malam itu, di ruang kerjanya, Pak Rangga duduk sendirian. Lampu meja menyala redup, berkas-berkas menumpuk tak tersentuh. Di tangannya, ia menggenggam sebuah foto lama, dirinya kecil bersama Vina, duduk di halaman rumah orang tua mereka. Senyum di wajah Vina kecil di foto itu sama persis dengan senyum gadis pengamen yang kini ia temui. Air matanya menetes pelan. "Kau kemana saja selama 5 tahun ini, Dik? Luka apa yang harus kau tanggung sampai membuatmu tersesat sejauh ini?" Dimas, ajudan setianya, mengetuk pintu pelan lalu masuk. "Pak, saya sudah mencari tahu lebih banyak tentang latar belakang Vina." Pak Rangga langsung menoleh. "Apa yang kau temukan?" Dimas membuka catatannya. Menurut informasi dari beberapa pengamen lain, Vina sudah bersama mereka sekitar 5 tahun. Mereka bilang, suatu hari tiba-tiba dia muncul di jalanan, sendirian, dengan kondisi bingung. Seorang pengamen tua yang mereka panggil Mak Ijah menemukannya dan merawatnya. Sejak itu, dia ikut kelompok itu. 5 tahun, bisik Pak Rangga. Tepat waktu yang sama sejak Vina menghilang. "Betul, Pak." Dan menurut cerita, saat pertama kali ditemukan, Vina tidak mengingat apapun. Ia tidak tahu siapa dirinya, dari mana asalnya, atau siapa keluarganya. Ia hanya bisa menyebut namanya, Vina. Pak Rangga tertegun. Hatinya serasa diremas. Jadi benar, selama ini adiknya hidup tanpa ingatan, tersesat di jalanan, bertahan dengan bantuan orang asing. Beberapa hari kemudian, Pak Rangga meminta Dimas untuk mempertemukan dirinya dengan Mak Ijah. Di sebuah warung kopi kecil dekat terminal, seorang wanita tua dengan wajah penuh keriput duduk menunggu. Pakaian sederhananya menunjukkan kehidupan keras yang sudah lama ia jalani. Pak Rangga datang dengan pakaian santai, berusaha tidak menarik perhatian. Ia duduk di hadapan wanita itu, memberi salam, lalu memperkenalkan diri. "Bu, saya dengar ibu yang pertama kali menemukan anak itu. Vina." Mak Ijah mengangguk pelan. "Iya, Pak. Anak itu dulu saya temukan waktu hujan deras, kira-kira 5 tahun lalu. Dia duduk di pinggir jalan, gemetar kedinginan, matanya kosong. Saya tanya siapa namanya, dia cuma jawab, Vina. Sejak itu, saya rawat dia sebisanya. Saya kasihan. Anak sekecil itu sendirian di jalan." Suara wanita itu bergetar. Ia menatap jauh, seakan mengingat kembali peristiwa itu. Tapi Vina selalu kuat. Meski nggak ingat masa lalunya, dia selalu tersenyum. Dia suka bernyanyi. Katanya, kalau dia bernyanyi, hatinya jadi lebih ringan. Pak Rangga menutup wajahnya. Air mata tak bisa dibendung lagi. Bayangan adiknya kecil, terjebak sendirian di jalanan tanpa ingatan, membuat dadanya sesak. "Bu, apakah Vina pernah bercerita tentang keluarganya? Tentang apapun yang dia ingat?" Tanyanya penuh harap.
Mak Ijah menggeleng pelan. Tidak banyak, Pak. Kadang-kadang, dia mimpi buruk. Dia teriak-teriak, nangis, bilang dia kehilangan seseorang. Tapi kalau sudah bangun, dia nggak ingat apa-apa lagi. Saya hanya bisa nenangin dia. Malam itu, Pak Rangga tak bisa tidur. Ia memandangi langit-langit kamarnya sambil mengingat semua cerita yang baru ia dengar. Rasa bersalah menyesak di dada. 5 tahun lalu, ia gagal menjaga adiknya. 5 tahun lalu, sebuah kecelakaan merenggut kebahagiaan keluarganya. Dan kini, ia tahu bahwa adiknya telah bertahan dalam gelap tanpa ingatan, sendirian menghadapi dunia yang keras. Ia berlutut di ruang syalatnya, menengadahkan tangan dengan suara bergetar. Ya Allah, jika benar dia adikku, maka kuatkanlah hatinya. Jangan biarkan luka masa lalunya terus menyakitinya. Dan jika Engkau mengizinkan, biarkan aku menyembuhkan luka itu dengan kasih sayangku. Aku janji, aku tidak akan membiarkan dia terluka lagi. Keesokan harinya, Pak Rangga kembali ke taman kota. Kali ini ia datang sendiri, tanpa pengawalan mencolok. Ia duduk di bangku jauh, mengamati Vina yang kembali bernyanyi dengan gitar kecilnya. Ketika kesempatan datang, ia mendekat. Halo, Vina, sapa Pak Rangga dengan lembut. Vina menoleh, sedikit terkejut, namun kemudian tersenyum. Oh, Bapak yang kemarin ya? Duduk sini aja, Pak. Pak Rangga duduk di sampingnya. Ada kehangatan yang sulit ia sembunyikan. Minggu lalu, saat aku panggil namamu, kamu sempat terdiam. Kenapa? Tanyanya pelan. Vina menggigit bibirnya. Ia menunduk, jari-jarinya memainkan senar gitar tanpa suara. Entahlah, Pak. Waktu itu rasanya aneh. Seperti, aku pernah dengar seseorang memanggilku begitu. Tapi aku nggak ingat siapa. Kadang, aku merasa ada potongan kenangan yang hilang dari kepalaku. Pak Rangga hampir tak bisa menahan emosinya. Ia ingin langsung memeluk gadis itu, ingin berteriak bahwa ia adalah kakaknya. Namun ia kembali menahan diri. Kalau begitu, bolehkah aku mendengar ceritamu? Tanya Pak Rangga. Aku ingin tahu, sejak kapan kamu hidup di jalanan? Dengan suara lirih, Vina mulai bercerita. Ia tidak mengingat semua, hanya potongan-potongan kecil. Ia bercerita bagaimana ia pernah terbangun di pinggir jalan, sendirian, basah kuyup oleh hujan. Ia tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia harus pergi. Yang ia tahu, namanya Vina. Kemudian, seorang wanita tua datang dan menolongnya. Sejak itu, ia hidup bersama kelompok pengamen. Hari-harinya diisi dengan bernyanyi di jalan, berbagi uang receh dengan teman-temannya, dan bertahan dari kerasnya kehidupan. Kadang, ia mengalami mimpi buruk. Ia terbangun dengan air mata, merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Tapi setiap kali ia mencoba mengingat, kepalanya sakit, dan ingatan itu lenyap begitu saja. Pak Rangga mendengarkan dengan hati yang remuk. Setiap kata dari mulut Vina adalah pisau yang menusuk jiwanya. Tapi ia juga melihat keteguhan hati gadis itu. Meski penuh luka, Vina tetap berusaha tersenyum, tetap bernyanyi, tetap hidup. Saat percakapan mereka berakhir, Pak Rangga menatap Vina dalam-dalam. Vina, kalau suatu hari kamu menemukan seseorang yang bilang dia keluargamu, apa kamu mau percaya? Vina terdiam lama. Matanya menatap kosong, lalu perlahan ia berkata, aku tidak tahu, Pak. Aku takut. Bagiku, keluarga adalah anak-anak jalanan yang sudah merawatku. Tapi, kadang aku merasa ada yang hilang. Kalau memang benar ada keluarga yang mencariku, aku ingin tahu. Aku ingin mengingat. Pak Rangga tersenyum, meski air matanya menetes. Ia menggenggam tangannya erat, dengan penuh kasih sayang. Percayalah, Nak, keluarga itu tidak akan pernah berhenti mencintaimu. Sekalipun kau lupa, sekalipun kau tersesat, doa mereka akan selalu menyertaimu. Vina menatap Pak Rangga dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Rasa aman, hangat, seolah ada ikatan yang tak kasat mata di antara mereka. Hari itu, ketika matahari tenggelam dan taman kota mulai sepi,
Pak Rangga berjalan pulang dengan langkah berat namun penuh harapan. Ia tahu, perlahan, luka masa lalu Vina mulai terkuak. Dan ia berjanji pada dirinya sendiri, ia akan terus berada di sisi gadis itu, apapun yang terjadi, sampai semua kebenaran terungkap, dan sampai luka di hatinya benar-benar sembuh. Hari-hari setelah pertemuan di taman kota itu menjadi titik balik bagi Pak Rangga. Kata-kata Vina masih terngiang jelas di benaknya. Kalau memang benar ada keluarga yang mencariku, aku ingin tahu. Aku ingin mengingat. Kalimat sederhana itu adalah cahaya yang menembus kegelapan panjang 5 tahun penuh penantian. Pak Rangga tahu, waktunya semakin dekat. Potongan-potongan kebenaran mulai terungkap, meski masih samar. Namun ada satu hal yang kini tak bisa ia bantah lagi. Ia semakin yakin bahwa gadis kecil itu memang adiknya, Vina, yang selama ini hilang. Pagi itu, di rumah dinas gubernur yang megah namun sunyi, Pak Rangga duduk di ruang kerjanya. Di hadapannya, tergeletak sebuah album foto lama. Tangannya bergetar saat membuka halaman demi halaman, hingga berhenti pada satu foto. Dirinya kecil berdiri di samping Vina, yang kala itu berusia 8 tahun, mengenakan gaun putih sederhana dan tersenyum manis. Air mata menetes tanpa disadari. Senyum itu, tatapan itu, tak mungkin aku salah. Itu dia, nah, kau memang Vinaku. Ketukan pelan di pintu membuyarkan lamunannya. Dimas masuk dengan wajah serius, membawa sebuah map. Pak, saya menemukan sesuatu, ucapnya. Pak Rangga mengangkat kepala, matanya penuh harap. Apa itu? Dimas membuka map tersebut. Ini adalah catatan medis dari puskesmas kecil di daerah pinggiran kota. Menurut informasi, 5 tahun lalu ada seorang anak perempuan yang dibawa ke sana dalam kondisi luka-luka akibat kecelakaan. Usianya diperkirakan sekitar 8 tahun. Anak itu tidak membawa identitas dan tidak bisa menjawab siapa dirinya. Ia hanya menyebut satu kata, Vina. Pak Rangga tercengang. Kecelakaan? Dimas mengangguk. Betul, Pak. Sayangnya, setelah beberapa hari dirawat, anak itu menghilang dari puskesmas. Ada yang bilang ia kabur karena takut. Ada juga yang bilang ia dibawa seseorang. Tak ada catatan jelas. Tapi dari keterangan dokter, anak itu mengalami trauma yang cukup parah dan kemungkinan besar kehilangan sebagian ingatannya. Jantung Pak Rangga berdegup kencang. Semua kepingan puzzle itu mulai menyatu. Kecelakaan 5 tahun lalu, hilangnya Vina, dan anak misterius yang ditemukan tanpa ingatan, semuanya menunjuk pada satu orang, adiknya. Hari itu juga, Pak Rangga meminta Dimas untuk memastikan kebenaran dengan cara yang lebih pasti. Mereka tidak bisa hanya bergantung pada perasaan atau cerita samar. Aku harus punya bukti nyata, Dim, tegas Pak Rangga. Kalau benar dia adikku, akan ada tanda di tubuhnya yang hanya keluargaku yang tahu. Dimas menatap Pak Rangga penasaran. Maksud Bapak? Pak Rangga menarik napas dalam. Sejak kecil, Vina punya bekas luka kecil di pergelangan tangannya. Luka itu karena dia jatuh saat kami main di sawah. Aku yang salah waktu itu. Aku yang bikin dia jatuh. Bekas itu tidak akan hilang. Sore harinya, Pak Rangga kembali ke taman kota. Ia mendekati Vina dengan senyum lembut. Gadis itu tampak senang melihatnya datang. Entah mengapa, setiap kali pria itu hadir, ia merasa ada kehangatan yang berbeda. Mereka berbincang ringan seperti biasa. Vina bercerita tentang hari-harinya, tentang anak-anak lain, dan tentang mimpinya yang sederhana, suatu saat bisa punya panggung sendiri untuk bernyanyi. Pak Rangga mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun di dalam hatinya, ia menyimpan rencana. Vina, katanya pelan, bolehkah aku melihat tanganmu sebentar? Vina menoleh heran. Tangan? Untuk apa, Pak? Pak Rangga tersenyum menenangkan. Aku hanya penasaran. Kau kan suka main gitar, pasti jarimu kuat. Boleh. Dengan ragu, Vina mengulurkan tangannya. Saat itu, waktu seakan berhenti bagi Pak Rangga. Ia menatap pergelangan tangan kecil itu, dan di sanalah ia melihatnya. Sebuah bekas luka kecil, memanjang tipis, persis seperti yang ia ingat. Air matanya langsung menetes. Tangannya gemetar saat menyentuh bekas luka itu. Ya Allah,
Benar, ini dia, bisiknya dengan suara bergetar. Vina bingung. Pak, kenapa? Ada apa dengan tanganku? Pak Rangga buru-buru mengusap air matanya, mencoba menahan gejolak di dadanya. Ia belum siap mengatakan semuanya. Ia tahu gadis itu masih rapuh. Tidak apa-apa, Nak. Hanya saja, bekas luka itu membuatku teringat pada seseorang yang sangat kusayangi, jawabnya sambil tersenyum tipis. Vina menatapnya dalam-dalam. Ada rasa penasaran, tapi ia memilih diam. Sejak hari itu, keyakinan Pak Rangga semakin menguat. Ia tidak lagi ragu. Semua tanda sudah jelas. Nama, wajah, senyum, bahkan bekas luka yang sama. Tidak ada keraguan lagi bahwa Vina adalah adiknya. Namun, di sisi lain, hatinya juga dilanda dilema besar. Ia ingin segera memeluk Vina dan mengatakan yang sebenarnya. Tapi ia juga takut Vina menolak, takut ingatannya yang hilang membuatnya merasa asing, takut gadis itu semakin menjauh. Dalam doanya malam itu, Pak Rangga memohon petunjuk. Ya Allah, aku yakin dia adikku. Tapi aku tidak ingin memaksanya. Berilah aku kekuatan untuk mendekatinya dengan sabar, agar hatinya terbuka dengan sendirinya. Biarlah Engkau yang memulihkan ingatannya, di waktu yang tepat. Sementara itu, di sisi lain, Vina mulai merasakan kegelisahan yang tidak ia mengerti. Pertemuannya dengan pria itu selalu meninggalkan rasa hangat sekaligus bingung di hatinya. Setiap kali mendengar namanya dipanggil dari bibir pria itu, ia merasa seolah sedang dipanggil oleh seseorang dari masa lalunya. Malam itu, di rumah petak sederhana bersama anak-anak jalanan, Vina termenung lama. Ia memandangi bekas luka di pergelangan tangannya. Kenapa bapak itu menangis waktu lihat ini? Gumamnya. Ia mencoba mengingat, tapi kepalanya terasa sakit. Potongan gambar samar muncul, dirinya berlari di sawah, terjatuh, dan seorang anak laki-laki menolongnya. Suara tawa renyah terdengar samar, namun wajahnya tidak jelas. Vina menutup wajahnya dengan kedua tangan. Siapa mereka? Kenapa aku merasa sangat rindu, padahal aku tidak tahu siapa yang kurindukan? Hari-hari berikutnya, Pak Rangga semakin sering mengunjungi taman kota. Ia tidak pernah langsung mengatakan siapa dirinya, tapi selalu menunjukkan kasih sayang melalui perhatian kecil. Kadang ia membawakan makanan, kadang ia hanya duduk menemani Vina bernyanyi, kadang ia menceritakan kisah masa kecilnya tanpa menyebut nama. Perlahan, Vina mulai membuka hatinya. Ia merasa aman bersama pria itu, merasa dihargai, bahkan merasa seperti menemukan kembali sesuatu yang hilang. Namun di balik itu semua, Pak Rangga semakin mantap. Keyakinannya kini tidak lagi sekadar perasaan. Ia sudah melihat bukti nyata. Ia tahu, doa panjangnya mulai dijawab Tuhan. Yang tersisa hanyalah waktu. Waktu untuk mengembalikan ingatan Vina, waktu untuk menyembuhkan lukanya, dan waktu untuk akhirnya mempertemukannya kembali dengan keluarga yang sebenarnya. Dan Pak Rangga siap berjuang, berapa lama pun itu. Hari-hari belakangan terasa semakin berat bagi Pak Rangga. Setelah menemukan bekas luka di pergelangan tangan Vina yang menjadi bukti kuat bahwa gadis itu adalah adiknya, ia merasa hatinya semakin mantap. Tidak ada lagi keraguan. Namun, keyakinan itu justru membuka pintu pada pertarungan yang jauh lebih besar. Pertarungan hati, bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi Vina. Setiap kali ia ingin berkata jujur, lidahnya terasa keluh. Ada ketakutan yang menghantui. Bagaimana jika Vina menolak? Bagaimana jika gadis itu memilih menjauh? Bagaimana jika kenangan pahit yang terkubur justru membuatnya semakin trauma? Pak Rangga sadar, kebenaran bukan sekadar soal kata-kata. Ia harus siap menerima segala reaksi yang mungkin muncul dari bibir dan hati adiknya. Suatu sore, setelah acara resmi di kantor gubernur, Pak Rangga menyempatkan diri kembali ke taman kota. Senja mulai turun, langit berwarna jingga keemasan, dan suara riuh anak-anak jalanan terdengar jelas. Vina sedang duduk di bangku kayu, memeluk gitar tuanya, menyanyikan lagu sederhana yang syarat makna. Pak Rangga berdiri beberapa langkah di belakangnya, mendengarkan bait demi bait dengan perasaan campur aduk. Lagu itu bercerita tentang kerinduan pada seseorang yang tak pernah kembali. Air matanya hampir menetes, namun ia segera menyembunyikan emosinya.
Ia tidak ingin Vina melihat betapa rapuhnya ia saat itu. Setelah lagu usai, Pak Rangga mendekat. Indah sekali lagu itu, Vina, ucapnya lembut. Vina menoleh dan tersenyum samar. Aku tidak tahu siapa yang menulisnya, Pak. Lagu ini sudah sering aku dengar dari pengamen lain. Tapi entah kenapa, setiap kali aku nyanyikan, rasanya seperti aku sedang berbicara pada seseorang yang hilang dari hidupku. Kalimat itu menusuk hati Pak Rangga. Ia ingin sekali mengatakan, orang itu adalah aku, kakakmu. Tapi lagi-lagi ia menahan diri. Hari berganti hari. Hubungan mereka semakin dekat. Vina mulai merasa nyaman bercerita banyak hal. Namun, di sisi lain, ia juga merasakan kebingungan yang sulit dijelaskan. Suatu malam, saat berbincang di taman, Vina tiba-tiba bertanya, "Pak, kenapa Bapak sering sekali datang menemuiku? Aku hanya seorang pengamen jalanan. Tidak ada yang istimewa dari aku." Pertanyaan itu membuat Pak Rangga terdiam cukup lama. Ia lalu menarik napas dalam dan menjawab, "Karena kau istimewa, Vina. Karena aku merasa, aku menemukan sesuatu dalam dirimu yang sudah lama hilang dariku." Vina terdiam. Tatapannya penuh tanda tanya. "Apa maksud Bapak?" Pak Rangga hanya tersenyum, menepuk bahunya dengan lembut. "Nanti kau akan mengerti. Tidak semua hal harus langsung kau ketahui sekarang." Jawaban itu membuat hati Vina semakin gelisah. Ia mulai curiga bahwa pria itu menyembunyikan sesuatu yang besar. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian membuat konflik semakin jelas. Vina sedang mengamen bersama beberapa temannya di sebuah kafe kecil. Saat keluar, ia mendapati Pak Rangga menunggu di depan. Beberapa temannya langsung berbisik-bisik, menatap heran. Vin, siapa itu? Kok sering banget ketemu sama kamu?" tanya salah seorang temannya. Vina hanya bisa menjawab dengan gelengan kepala. "Aku juga nggak tahu. Dia baik, sering bantu aku, tapi aku nggak ngerti kenapa dia peduli banget." Temannya mendengus. "Hati-hati, Vin. Dunia ini nggak seindah itu. Jangan sampai kamu ditipu orang kaya yang pura-pura baik." Ucapan itu menusuk hati Vina. Meskipun ia percaya pada ketulusan Pak Rangga, tetap saja ada rasa ragu yang tumbuh. Ia tidak bisa sepenuhnya menolak kemungkinan bahwa pria itu menyembunyikan sesuatu yang tidak ia ketahui. Malam itu, ketika Pak Rangga menawarkan untuk mengantarnya pulang, Vina menolak halus. "Terima kasih, Pak. Tapi aku bisa pulang sendiri." Pak Rangga terdiam. Ia bisa merasakan jarak yang mulai tercipta. Beberapa hari setelahnya, konflik batin semakin memuncak. Vina akhirnya memberanikan diri untuk bertanya secara langsung. "Pak, siapa aku bagi Bapak? Kenapa Bapak begitu perhatian padaku? Jangan-jangan Bapak menganggap aku orang lain?" tanyanya dengan nada serius. Pertanyaan itu membuat jantung Pak Rangga berdegup kencang. Inilah saatnya, pikirnya. Ia tidak bisa terus bersembunyi. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Vina, aku tidak menganggapmu orang lain. Justru aku merasa, kaulah orang yang paling aku cari selama ini." Vina terkejut. "Maksudnya?" Pak Rangga menatap matanya dalam-dalam. 5 tahun lalu, adikku hilang. Namanya Vina. Sejak saat itu aku mencarinya kemana-mana. Aku tidak pernah berhenti berdoa. Dan ketika aku bertemu denganmu, aku yakin, kaulah adikku itu. Suasana mendadak hening. Vina menatapnya dengan mata terbelalak. Tapi itu tidak mungkin. Aku tidak ingat apa-apa. Aku bahkan tidak tahu siapa keluargaku. Selama ini aku hidup dengan anak-anak jalanan. Mereka keluargaku, ucap Vina dengan suara bergetar. Pak Rangga mendekat, berusaha menenangkan. "Aku tahu kau bingung. Aku tahu ini berat. Tapi aku tidak salah, Vina. Bekas luka di tanganmu, suaramu, senyummu, semua sama seperti adikku. Aku bisa merasakannya. Aku yakin." Vina menggeleng keras, air matanya jatuh. "Tidak, aku tidak bisa percaya begitu saja. Kalau benar aku adik Bapak, kenapa aku tidak mengingat apapun?
Kenapa aku merasa lebih nyaman bersama teman-temanku di jalanan daripada bersama orang asing sepertimu? Kalimat itu menghantam hati Pak Rangga. Ia merasa seolah-olah ditolak. Namun ia tahu, ini adalah bagian dari pertarungan hati yang harus ia hadapi dengan sabar. Malam itu, setelah Vina pergi meninggalkannya dalam tangis, Pak Rangga berdiri terpaku. Dadanya sesak, namun matanya tetap menatap langit malam. Ya Allah! Jangan biarkan aku menyerah. Jika dia benar adikku, maka kuatkanlah aku untuk menunggu sampai hatinya terbuka. Aku rela berkorban apa saja, asal bisa membuatnya kembali, bisiknya lirih. Di sisi lain, Vina juga tidak bisa tidur malam itu. Kata-kata Pak Rangga terus terngiang di kepalanya. Ia berusaha menolak, tapi hatinya tidak bisa berbohong. Ada sesuatu dalam diri pria itu yang membuatnya merasa aman, sesuatu yang selama ini ia cari tanpa sadar. Namun, ada juga rasa takut yang menghantui. Bagaimana jika semua ini hanya ilusi? Bagaimana jika ia menerima Pak Rangga, tapi ternyata bukan seperti yang ia bayangkan? Bagaimana jika ia harus meninggalkan anak-anak jalanan yang sudah seperti keluarganya sendiri? Di tengah kebingungan itu, Vina menangis. Ia merasa seolah terjebak di antara dua dunia. Dunia masa lalu yang samar, dan dunia masa kini yang penuh kepastian meski pahit. Pertarungan hati itu belum menemukan jawabannya. Namun satu hal yang jelas, takdir sudah mulai memainkan perannya. Dan baik Pak Rangga maupun Vina harus siap menghadapi jalan panjang penuh air mata sebelum akhirnya menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Hari-hari setelah pengakuan Pak Rangga menjadi masa yang paling sulit dalam hidupnya. Ia telah mengungkapkan kebenaran kepada Vina, namun jawaban yang ia dapat bukanlah pelukan hangat atau tangisan bahagia, melainkan penolakan yang menyayat hati. Vina masih terjebak dalam kebingungan. Hatinya belum bisa menerima kenyataan bahwa pria yang selama ini menemaninya, seorang gubernur yang dihormati masyarakat, ternyata mengaku sebagai kakak kandungnya. Baginya, Pak Rangga tetaplah orang asing, sementara dunia yang ia kenal hanyalah jalanan dan anak-anak pengamen yang sudah menjadi keluarganya. Pak Rangga sadar, inilah ujian terbesar dalam perjalanan panjangnya mencari sang adik. Ia harus membuktikan bahwa kasih sayang seorang kakak sejati tidak hanya berupa kata-kata, melainkan juga kesabaran, ketulusan, dan pengorbanan. Suatu pagi, Pak Rangga kembali ke taman kota tempat ia biasa bertemu Vina. Namun kali ini, suasananya berbeda. Vina terlihat menjaga jarak. Ia masih menyapa, tapi dengan nada kaku. "Pagi, Pak," katanya singkat. Pak Rangga menahan rasa sakit di dadanya, lalu tersenyum. "Pagi, Vina. Apa kabar?" "Baik," jawab Vina singkat, lalu kembali sibuk dengan gitarnya. Pak Rangga tahu gadis itu sedang membangun tembok di sekeliling hatinya. Ia tidak bisa merobohkannya dengan paksaan. Ia harus menunggu. Dengan sabar, ia duduk di bangku yang sama seperti biasanya. Ia mendengarkan Vina bernyanyi tanpa menyela. Sesekali ia memberikan tepuk tangan kecil, tapi tidak lagi mencoba memaksa gadis itu untuk bicara. Hari itu, mereka pulang dengan jarak yang masih terbentang di antara mereka. Malamnya, Pak Rangga memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Ia meminta Dimas, ajudannya, menyiapkan rumah lama mereka di kampung, rumah masa kecil yang penuh dengan kenangan. "Dim, aku ingin membawanya ke sana," ucap Pak Rangga tegas. Dimas menoleh. "Maksud Bapak, ke rumah orang tua?" Pak Rangga mengangguk. "Ya, kalau dia tidak percaya kata-kataku, biarlah rumah itu yang berbicara. Biarlah kenangan yang tersembunyi di sana yang membangkitkan ingatannya." Beberapa hari kemudian, Pak Rangga mengajak Vina untuk pergi bersamanya. Awalnya Vina menolak, tapi Pak Rangga tidak memaksa. Ia hanya berkata dengan suara penuh ketulusan, "Aku tidak akan memaksamu percaya. Tapi izinkan aku menunjukkan sesuatu. Kalau setelah itu kau masih menolak, aku tidak akan lagi mengganggumu." Vina terdiam cukup lama, lalu akhirnya mengangguk. "Baiklah, tapi aku ingin pulang sebelum malam." Mereka pun berangkat menuju rumah masa kecil Pak Rangga dan Vina, yang terletak di pinggiran kota. Sepanjang perjalanan, Vina hanya diam.
Ia memandangi jalanan yang perlahan berubah dari hiruk-pikuk kota menjadi suasana pedesaan yang asri. Ketika mobil berhenti di depan rumah tua itu, Vina tertegun. Rumah kayu sederhana dengan halaman luas, penuh bunga-bunga yang tampak terawat. Ada pohon mangga besar di samping rumah, tempat yang dulu menjadi saksi tawa masa kecil mereka. Hati Vina berdebar tanpa alasan. Ia merasa seperti pernah mengenal tempat itu. "Masuklah," ajak Pak Rangga lembut. Begitu masuk, suasana rumah itu seperti membawa Vina ke dunia lain. Dinding kayu dengan foto-foto lama, ruang tamu sederhana dengan kursi rotan, dan aroma khas kayu tua membuatnya merasa seolah pernah tinggal di sana. Pak Rangga berjalan menuju sebuah kamar kecil di sisi rumah. Ia membuka pintunya, lalu mempersilakan Vina masuk. "Inilah kamar adikku dulu," katanya pelan. Vina melangkah masuk. Di dalamnya, ada ranjang kecil dengan sprei motif bunga, boneka kelinci tua yang sudah pudar warnanya, dan rak buku berisi dongeng-dongeng anak. Vina mendekat, menyentuh boneka kelinci itu. Tiba-tiba, potongan kenangan samar menyeruak di benaknya. Ia melihat seorang anak laki-laki tersenyum, menyerahkan boneka itu padanya, sambil berkata, "Ini untukmu, Nah, supaya kamu tidak kesepian kalau aku sedang main di luar." Vina tertegun. Tangannya gemetar memegang boneka itu. Air mata mulai menggenang tanpa ia sadari. Pak Rangga berdiri di ambang pintu, menahan tangis. Ia ingin sekali memeluk Vina saat itu juga. Tapi ia tahu ia harus memberi ruang bagi adiknya untuk merasakan semuanya sendiri. Setelah cukup lama, Pak Rangga mengajak Vina duduk di ruang tamu. Ia mengambil gitar tua yang masih tersimpan rapi, lalu mulai memetik sebuah lagu sederhana. Lagu itu adalah lagu masa kecil mereka, lagu yang dulu sering mereka nyanyikan bersama saat hujan turun. Vina mendengarkan dengan seksama. Hatinya bergetar hebat. Lirik dan nada itu terasa begitu familiar, seolah sudah terukir di dalam dirinya sejak lama. "Kenapa? Aku merasa pernah menyanyikan lagu ini," bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Pak Rangga berhenti memetik gitar. Ia menatap Vina dengan mata berkaca-kaca. "Karena itu memang lagu kita, Nah. Lagu yang dulu sering kita nyanyikan bersama." Tangis Vina pecah. Ia menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ingatan samar-samar kembali hadir. Dirinya kecil duduk di samping seorang anak laki-laki, menyanyi bersama sambil tertawa. Namun setelah tangis itu reda, Vina kembali menegakkan kepalanya. Wajahnya masih dipenuhi air mata, tapi suaranya tegas. "Aku tidak tahu apa ini nyata atau hanya perasaanku saja. Aku memang merasa tempat ini familiar, lagu itu juga. Tapi, aku juga tidak bisa begitu saja meninggalkan hidupku sekarang. Teman-temanku di jalanan, mereka keluargaku. Aku tidak bisa meninggalkan mereka." Pak Rangga menarik napas panjang. "Inilah ujian yang sebenarnya. Nah, aku tidak akan pernah memaksamu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa kau punya keluarga yang selama ini mencarimu. Kalau kau memilih tetap bersama teman-temanmu, aku akan menghormatinya. Tapi ketahuilah, kasih sayangku tidak akan berubah. Aku tetap kakakmu, apapun yang terjadi." Ucapan itu membuat Vina terdiam lama. Ia melihat ke dalam mata Pak Rangga, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan ketulusan yang tak bisa dipalsukan. Namun, hatinya tetap terbelah. Di satu sisi, ia ingin percaya dan kembali ke pelukan keluarganya. Di sisi lain, ia tidak ingin mengkhianati anak-anak jalanan yang telah menjadi sandarannya selama 5 tahun terakhir. Pertarungan hati itu begitu berat, namun satu hal jelas, ujian kasih sayang ini belum berakhir. Pak Rangga tahu, ia harus bersabar lebih lama lagi. Dan ia siap, sebab kasih sayang seorang kakak sejati tidak pernah mengenal batas waktu. Hari itu, udara kampung terasa segar dengan angin yang berhembus lembut di antara pepohonan. Langit biru tanpa awan, dan suara burung bercuit-cuit seakan ikut menjadi latar dalam perjalanan hati yang penuh kerinduan. Namun, bagi Pak Rangga dan Vina, suasana itu justru menjadi saksi dari pergulatan batin yang mendalam. Setelah kunjungan mereka ke rumah masa kecil, hati Vina dipenuhi perasaan campur aduk. Ada sesuatu yang bergetar dalam dirinya setiap kali ia mengingat boneka kelinci tua,
ranjang kecil dengan sprei bermotif bunga, dan lagu sederhana yang dipetik dengan gitar lama. Potongan kenangan samar mulai bermunculan, tapi masih belum utuh. Sementara itu, Pak Rangga semakin yakin bahwa waktunya sudah dekat. Ia tahu Tuhan sedang membuka jalan bagi kebenaran untuk perlahan-lahan terungkap. Ia hanya perlu bersabar sedikit lagi hingga adiknya benar-benar menemukan dirinya sendiri. Beberapa hari setelah kunjungan itu, Vina tidak langsung bertemu Pak Rangga. Ia memilih menjauh, mencoba memahami gejolak yang berkecamuk di hatinya. Malam-malamnya dipenuhi mimpi aneh. Ia melihat dirinya kecil berlari di sawah, tertawa bersama seorang anak laki-laki, lalu menangis saat terjatuh dan dipeluk dengan penuh kasih. Setiap kali terbangun, keningnya berkeringat. Ia menatap bekas luka di pergelangan tangannya sambil berbisik, "Siapa sebenarnya aku? Kenapa mimpi-mimpi itu terasa begitu nyata?" Teman-temannya sesama pengamen mulai menyadari perubahan sikap Vina. "Vin, kamu kenapa akhir-akhir ini sering melamun?" tanya salah seorang temannya. Vina hanya tersenyum samar. "Entahlah, aku merasa seperti sedang mencari sesuatu yang hilang. Atau mungkin seseorang." Suatu sore, Pak Rangga kembali mendekati Vina di taman kota. Kali ini, ia membawa sesuatu yang berbeda. Sebuah album foto lama yang sebelumnya selalu ia simpan rapat. "Vina," katanya pelan, "bolehkah aku menunjukkan sesuatu?" Vina menatapnya ragu, tapi akhirnya mengangguk. Pak Rangga membuka halaman pertama. Foto pertama adalah gambar seorang bocah laki-laki dan perempuan kecil berusia sekitar 8 tahun. Mereka berdua sedang tersenyum di depan pohon mangga besar. Begitu melihat foto itu, tubuh Vina menegang. Matanya melebar. Itu aku," gumamnya tanpa sadar. Pak Rangga mengangguk dengan suara bergetar. "Ya, nah, itu kau. Dan anak laki-laki di sampingmu itu, aku." Vina menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Potongan kenangan kembali menyeruak. Ia ingat pernah memanjat pohon itu, terjatuh, lalu ditolong oleh kakaknya. Ingatan itu semakin jelas. Namun, meski kenangan kecil mulai kembali, Vina tetap merasa takut. Ia menutup album itu dengan cepat. "Tunggu dulu. Aku memang merasa kenal tempat itu. Tapi bagaimana kalau aku hanya berhalusinasi? Bagaimana kalau ini hanya karena aku ingin percaya?" Pak Rangga meraih tangannya dengan lembut. "Nah, kau tidak perlu memaksakan dirimu. Ingatan itu akan kembali ketika waktunya tiba. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku di sini, selalu menunggumu." Beberapa hari kemudian, hujan deras mengguyur kota. Jalanan penuh genangan air, dan suara petir bergemuruh di langit. Vina bersama anak-anak jalanan lainnya berteduh di bawah jembatan. Di tengah suara hujan, tanpa sadar Vina mulai menyenandungkan sebuah lagu kecil. Lagu yang sama yang pernah Pak Rangga nyanyikan dengan gitar di rumah lama mereka. Anak-anak lain menatapnya heran. "Vin, lagu itu lagu siapa?" Vina terdiam, lalu menunduk. Air matanya menetes. Aku tidak tahu. Tapi lagu ini terus ada di kepalaku." Malam itu, untuk pertama kalinya, ingatan masa kecil Vina kembali dengan begitu jelas. Ia ingat duduk di teras rumah saat hujan turun, menyanyi bersama kakaknya, sambil memegang boneka kelinci tua. Ingatan itu begitu nyata hingga membuatnya menangis terseduh-seduh. "Ya Allah, aku benar-benar punya kakak," bisiknya di antara tangis. Keesokan harinya, Vina memberanikan diri menemui Pak Rangga. Tubuhnya masih lemah setelah malam penuh tangis, namun matanya memancarkan tekad baru. Pak Rangga yang saat itu baru selesai menerima tamu resmi, terkejut melihat Vina berdiri di depan rumah dinas. "Vina," panggilnya pelan. Vina menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Pak, atau harus aku panggil Kak?" Air mata langsung menetes di pipi Pak Rangga. Ia berlari menghampiri Vina dan langsung memeluknya erat. "Nah, akhirnya kau ingat. Ya Allah, terima kasih." Tangisan mereka pecah bersamaan. Vina merasakan hangatnya pelukan kakak kandung yang selama ini ia cari tanpa sadar. Sementara Pak Rangga merasakan doa panjangnya akhirnya terjawab. Namun, meskipun ingatan Vina perlahan kembali,
perjalanannya belum berakhir. Ia masih harus menghadapi kenyataan pahit. Bagaimana dengan anak-anak jalanan yang selama ini menjadi keluarganya? Bagaimana ia harus memilih antara masa lalu dan masa kini? Pak Rangga seolah bisa membaca isi hatinya. Sambil mengusap kepala adiknya, ia berkata, "Nah, kau tidak perlu meninggalkan siapapun. Mereka tetap keluargamu, sama seperti aku. Kau tidak harus memilih. Kau bisa merangkul keduanya." Ucapan itu membuat Vina kembali menangis. Ia merasa bersyukur memiliki kakak yang tidak hanya penuh kasih sayang, tapi juga memahami luka dan ketakutannya. Hari-hari berikutnya menjadi masa transisi bagi Vina. Ia mulai sering datang ke rumah lama bersama Pak Rangga, membuka lembar demi lembar kenangan. Setiap sudut rumah itu membangkitkan ingatan yang sempat hilang, bermain petak umpet, belajar membaca, hingga janji kakaknya yang selalu berkata, "Aku akan menjagamu, nah, apapun yang terjadi." Sedikit demi sedikit, potongan ingatan itu menyatu menjadi satu gambaran utuh. Vina akhirnya yakin, dirinya memang adik kandung Pak Rangga yang hilang 5 tahun lalu. Malam itu, di teras rumah lama, Vina duduk bersama Pak Rangga. Bintang-bintang bertaburan di langit, dan suara jangkrik terdengar sayup. "Kak," panggil Vina pelan. Pak Rangga menoleh dengan senyum penuh cinta. "Ya, nah." Vina menggenggam tangannya erat. "Terima kasih sudah mencariku. Terima kasih tidak menyerah. Kalau saja kakak berhenti berdoa dan mencariku, mungkin aku tidak akan pernah menemukan diriku lagi." Air mata kembali mengalir di pipi Pak Rangga. Ia mengusap kepala adiknya dengan lembut. "Tidak ada hari tanpa doa untukmu. Nah, tidak ada detik pun aku melupakanmu. Kau adalah bagian dari jiwaku, dan aku tahu, suatu hari Tuhan pasti akan mengembalikanmu padaku." Tangisan mereka pecah lagi malam itu. Namun kali ini bukan tangisan kesedihan, melainkan tangisan kebahagiaan. Tangisan dua jiwa yang akhirnya kembali dipertemukan oleh takdir setelah terpisah begitu lama. Dan bagi Pak Rangga, malam itu menjadi bukti nyata bahwa kasih sayang dan doa tidak pernah sia-sia. Hari itu, kota dipenuhi hiruk-pikuk. Jalanan ramai, pasar berjubel, dan kantor pemerintahan sibuk seperti biasa. Namun, ada suasana berbeda yang terasa. Sebuah pengumuman besar dari kantor gubernur akan segera digelar. Publik menanti, sebab kabar itu disebut-sebut bukan sekadar tentang pemerintahan, melainkan menyangkut kehidupan pribadi sang gubernur yang selama ini dikenal tegas dan penuh wibawa. Pak Rangga, yang selama ini berdiri kokoh sebagai pemimpin, kini tengah dilanda perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa bahagia karena akhirnya bisa menemukan kembali adiknya yang hilang selama 5 tahun. Namun, di sisi lain, ia juga diliputi rasa haru dan berat hati, sebab pertemuan itu bukan hanya milik dirinya, masyarakat pun ikut menyaksikan kisah panjang yang penuh luka dan doa. Pagi itu, Pak Rangga berdiri di balkon rumah dinasnya. Ia memandang langit biru, seakan mencari ketenangan di tengah riuh perasaan. Di sampingnya, Vina berdiri dengan wajah penuh kebimbangan. Meski ingatannya sudah kembali, hatinya masih menyimpan kegelisahan. "Kak!" suara Vina lirih. Pak Rangga menoleh, tersenyum lembut. "Ada apa, Nah?" "Aku takut." Pak Rangga menggenggam tangan adiknya. "Takut apa, Nah?" "Aku takut tidak bisa menyesuaikan diri dengan dunia barumu. Aku terbiasa hidup di jalan, bersama teman-temanku. Bagiku, mereka adalah keluarga. Bagaimana aku bisa hidup di rumah megah ini, berdampingan dengan para pejabat, sementara mereka masih harus mengamen di lampu merah?" Air mata menetes di pipi Vina. Ia merasa bersalah, seolah kebahagiaannya justru meninggalkan orang-orang yang selama ini menemaninya. Pak Rangga menarik adiknya ke dalam pelukan. "Nah, dengarkan aku baik-baik. Kau tidak perlu memilih salah satu. Kau adalah adikku, tapi aku tahu hatimu besar. Kau bisa tetap bersama mereka, membantu mereka. Justru dengan posisiku sekarang, kita bisa melakukan sesuatu yang lebih besar untuk anak-anak jalanan. Kita bisa membuat mereka punya masa depan." Vina terdiam. Kata-kata itu menancap dalam di hatinya. Ia sadar, kehadirannya bukan hanya tentang menemukan kembali keluarga,
tapi juga tentang bagaimana ia bisa memberi makna bagi orang lain. Hari yang ditunggu pun tiba. Aula besar kantor gubernur dipenuhi masyarakat, wartawan, dan pejabat. Semua menunggu pengumuman penting yang akan disampaikan Pak Rangga. Kamera televisi sudah menyorot, mikrofon berjejer di depan podium. Pak Rangga melangkah dengan langkah mantap, meski hatinya bergetar. Di belakangnya, Vina mengikuti dengan wajah cemas namun berani. Anak-anak jalanan yang menjadi keluarga Vina juga diundang khusus untuk hadir. Mereka tampak kikuk berada di ruangan megah itu, tapi mata mereka berbinar melihat Vina berjalan anggun dengan gaun sederhana. Pak Rangga berdiri di podium. Suasana hening. Ia membuka pidatonya dengan suara tenang namun penuh getaran hati. Saudara-saudaraku yang saya cintai, selama ini, saya berdiri di hadapan kalian sebagai seorang gubernur. Namun hari ini, izinkan saya berdiri bukan sebagai pemimpin, melainkan sebagai seorang kakak. 5 tahun lalu, saya kehilangan adik perempuan saya, Vina. Hari-hari saya dipenuhi doa, air mata, dan pencarian tanpa henti. Banyak yang mengira ia telah tiada. Tapi saya tidak pernah berhenti percaya bahwa Tuhan akan mempertemukan kami kembali. Suara Pak Rangga mulai serak. Ruangan itu hening, hanya terdengar isakan kecil dari beberapa orang. Ia melanjutkan dengan mata berkaca-kaca. Hari ini, doa itu akhirnya terjawab. Izinkan saya memperkenalkan kepada kalian, adik saya, Vina. Semua mata tertuju pada Vina. Gadis itu melangkah maju, gemetar, namun dengan senyum yang tulus. Wartawan segera menyorot, kilatan kamera memenuhi ruangan. Anak-anak jalanan yang duduk di belakang berdiri sambil bertepuk tangan. Vina mengambil mikrofon. Suaranya bergetar, tapi penuh ketulusan. Aku adalah Vina. 5 tahun lalu, aku kehilangan ingatanku setelah kecelakaan. Hidupku berubah. Aku tumbuh bersama anak-anak jalanan, mengamen di jalan demi bertahan hidup. Aku tidak tahu siapa diriku, sampai akhirnya, seorang pria yang penuh doa dan cinta membawaku kembali pada jati diriku. Dia adalah kakakku, Pak Rangga. Tangisnya pecah. Ia menunduk, sementara Pak Rangga merangkul bahunya, memberi kekuatan. Vina melanjutkan, tapi ada hal lain yang ingin aku katakan. Aku tidak pernah benar-benar sendirian. Anak-anak jalanan yang selama ini bersamaku, merekalah keluargaku. Tanpa mereka, aku mungkin sudah menyerah. Hari ini, aku berdiri di sini bukan hanya sebagai Vina, adik seorang gubernur, tapi juga sebagai suara untuk mereka. Aku ingin membantu mereka, agar tidak ada lagi anak-anak yang harus kehilangan masa depan di jalanan. Sontak, tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Banyak yang menitikkan air mata. Sejak hari itu, hidup Vina benar-benar berubah. Ia tidak hanya menjadi bagian dari keluarga Pak Rangga, tapi juga menjadi jembatan antara anak-anak jalanan dan masyarakat luas. Bersama kakaknya, ia mendirikan sebuah rumah singgah yang diberi nama Rumah Asa Vina, tempat bagi anak-anak jalanan untuk belajar, bermain, dan menemukan masa depan yang lebih baik. Anak-anak yang dulu mengamen kini mulai bersekolah. Beberapa belajar musik secara profesional, ada pula yang belajar kerajinan tangan. Rumah singgah itu menjadi simbol harapan baru. Pak Rangga, meski sibuk dengan tugas sebagai gubernur, selalu menyempatkan diri hadir di sana. Ia menyadari, kepemimpinan bukan hanya soal membangun gedung dan jalan, tapi juga membangun manusia, terutama mereka yang kecil dan tak berdaya. Sementara Vina, meski kini dikenal banyak orang, tetap rendah hati. Ia sering duduk bersama anak-anak, bernyanyi, mengajari mereka lagu-lagu sederhana, sama seperti dulu ia lakukan di jalanan. Suatu malam, di halaman rumah singgah, Vina duduk memandang bintang. Pak Rangga datang menghampiri, membawa 2 cangkir teh hangat. Mereka duduk berdampingan, menikmati malam yang tenang. "Kak," kata Vina pelan. "Ya, nah. Kalau saja aku tidak pernah hilang 5 tahun lalu, mungkin aku tidak akan pernah merasakan hidup di jalan. Tapi sekarang aku sadar, semua itu bukan kebetulan. Tuhan membawaku ke jalanan agar aku tahu bagaimana rasanya hidup tanpa kepastian. Supaya aku bisa lebih menghargai, dan supaya aku bisa membantu mereka yang bernasib sama."
Pak Rangga tersenyum haru. Benar, nah. Kadang, jalan Tuhan memang tidak kita pahami. Tapi satu hal yang selalu pasti, kasih sayangnya selalu menemukan jalan untuk menyatukan yang hilang. Vina tersenyum sambil menatap langit. Dan doa seorang kakak, ternyata memang tidak pernah sia-sia. Malam itu, mereka terdiam dalam damai. Tidak ada lagi rasa kehilangan, tidak ada lagi keraguan. Hanya ada rasa syukur, bahwa takdir telah mempertemukan mereka kembali. Kisah ini akhirnya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Media menulisnya sebagai kisah doa sang gubernur dan adiknya yang hilang. Namun bagi Pak Rangga dan Vina, ini bukan soal viral atau perhatian publik. Ini tentang keluarga, tentang cinta yang tak lekang oleh waktu, dan tentang harapan yang selalu hidup meski dalam kegelapan. Mereka sadar, hidup akan selalu penuh ujian. Namun selama ada kasih sayang, doa, dan ketulusan, tidak ada yang mustahil. Dan kisah itu ditutup dengan satu pelukan hangat di antara dua saudara kandung yang pernah terpisah, kini bersatu kembali, bukan hanya sebagai keluarga, tapi juga sebagai cahaya harapan bagi orang lain. Sahabat semua, dari kisah Pak Rangga dan Vina kita belajar bahwa kasih sayang keluarga adalah doa yang tidak pernah putus. Hidup mungkin akan membawa kita ke jalan yang sulit, penuh luka dan kehilangan, tapi jangan pernah menyerah. Tuhan selalu punya cara indah untuk mempertemukan kembali yang hilang, menyatukan yang tercerai, dan menguatkan yang lemah. Ingatlah, seberapa jauh pun kita tersesat, rumah selalu ada untuk kita pulang. Jangan pernah berhenti mendoakan orang-orang yang kita cintai, sebab doa tulus mampu menembus ruang dan waktu, bahkan bisa mengubah takdir. Dan yang terpenting, jangan pernah lupa bahwa dalam setiap kesulitan, ada pelajaran berharga yang bisa kita gunakan untuk menolong orang lain. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga cerita inspiratif ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus berdoa, menjaga kasih sayang keluarga, dan tidak pernah berhenti berbuat baik. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Salam hangat dari kami untuk Anda semua. Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu percaya bahwa kasih sayang dan doa akan menemukan jalannya.